Big Brother versi novel bab 627-631. Pada saat itu, Yang Mulia sedang mabuk. Api di dalam hatinya tersulut, dan emosinya kacau. Kong Xuan dari klan Phoenix masuk dari pintu samping. Dia mengenakan jubah warna-warni dan memiliki riasan yang indah. Dia tidak terlihat seperti abadi. Dia berdiri di belakang Yang Mulia dan memeluknya. Hati Yang Mulia guru jernih dan lurus. Dia memanggilnya sebagai teman Tao. Dia memikirkan kelainannya sendiri dan membuatnya menghindarinya untuk sementara. Rekan Taois, Anda datang pada waktu yang salah. Bibir merah Kong Xuan bergerak perlahan saat dia berbicara dengan manis. Aku datang pada waktu yang tepat. Dia juga menggunakan kata-kata hangat untuk membujuknya, tangannya yang halus untuk mendorong awan menjauh, dan perasaan lembutnya akhirnya membuat hati Yang Mulia terbakar, dan hati Daonya menjadi kacau. Dia menambahkan ambisi 3 kehidupan, dan kata-kata untuk tetap bersama. Mereka menanggalkan pakaian mereka dan berpelukan, dan itu adalah kisah indah tentang keabadian dan dewa. Keinginan adalah awal dari semangat, dan semangat didorong oleh keinginan, karena sifat Taoisme yang meresap, guru telah berubah menjadi makhluk ilahi dan hampir berasimilasi dengan Taoisme. Oleh karena itu, pemerintah Taiking sengaja membuatnya kembali ke sifat manusianya, yang mengakibatkan situasi saat ini. Setelah masalah selesai, Kong Xuan mengenakan jubah tipis dan berdiri. Posturnya indah dan tak terlukiskan. Karena kamu adalah suamiku, kamu harus mengambil Kong sebagai nama belakangmu. Penyihir itu tersedak isak tangis, memeluk selimut dan menghela nafas panjang. Dia kemudian menggunakan kekuatan surgawi untuk mencegah selimutnya pergi dan tidak meninggalkan ruangan yang hangat selama 3 malam. Saat itu, di aula pengadilan surgawi, Lord Taibai Jinsing, Yushu gelisah. Dia memikirkan skema kali ini dan takut Yang Mulia. Guru akan berkomplot melawan satu sama lain. Ahahaha, Master Taois Agung bersekongkol melawan murid-murid sekolah Sekte Abadi Ren sepanjang hari. Pada akhirnya, dia ditipu oleh para murid sekolah Ren Sekte Abadi dan akhirnya menjadi sahabat Dao dengan Kong Xuan. Hahaha. Di sudut aula putih besar, Kuan Dong memiliki 2 tusuk sate daging binatang spiritual di tangan kirinya dan sepanci anggur giok di tangan kanannya. Dia minum dengan santai dan tersenyum bahagia. Ketika pengadilan surgawi lemah, Penatua Agung dan Guru Agunglah yang menjaga pengadilan surgawi. Meskipun Guru Agung tidak memiliki posisi dewa, dia memiliki prestise yang tinggi di antara para menteri lama dari Istana Surgawi. Kaisar Giok juga sangat berterima kasih padanya. Kuan Dong secara alami senang melihat Guru Taois Agung memeluk kecantikannya. Namun, Kong Xuan ini tampaknya juga berada di tengah bencana. Kuan Dong mengerutkan kening. Dia menggigit tusuk daging dan mencubit jarinya untuk menyimpulkan sebentar. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Kakak Taiking, apakah Anda punya instruksi? Li Changshu mengerang pelan. Sekarang rahasia surgawi telah dibutakan oleh malapetaka, teknik deduksi tidak dapat digunakan. Kaisar Giok, dapatkah Anda menahan diri dan menghormati aturan permainan kesengsaraan besar? Anda secara langsung menyimpulkan isi dari Great God Conferment Tribulation secara pribadi dan bahkan menemukan bahwa Kong Xuan mungkin bertarung dengan Sekte Barat. Sungguh kuat. Seharusnya membuat pengaturan. Li Changshu tersenyum dan berkata, menurut deduksi saya, alasan mengapa Kong Xuan memasuki masa kesusahan adalah karena dia mendengarkan saran saya saat itu untuk melindungi bangsa Sang. Dia menggunakan burung mistik sebagai takdir bangsa Sang dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali takdir ras Phoenix. Oleh karena itu, ras Phoenix juga berhutang karma pada ras manusia. Namun, karma ini tidak besar, dan tidak akan membahayakan kita. Pada saat itu, dengan kakak senior melindungi kami dari samping dan guru mendukung kami dari belakang, kami seharusnya dapat dengan mudah mengatasi malapetaka ini. Itu benar. Kuan Dong tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak berbicara tentang dirimu sendiri? Ketika saatnya tiba, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan publik dan menjaga penganugerahan Dewa Pengadilan Surgawi. Inkarnasi Kaisar Giok tersenyum dan menyipitkan mata. Dia terus berbicara tentang Kong Xuan dan Guru Taois Agung. Saat mereka mengobrol, Li Changshu memikirkan Wenjing Daoren. Karena Kong Xuan telah berhasil, perlawanan di pihak Wenjing secara alami meningkat tanpa alasan. Namun, tidak mudah bagi Wenjing untuk mencium wajah kakak laki-lakinya. Latar belakang primordial beast telah menjadi kendala terbesar. Dia tiba-tiba merasa bahwa masalah dunia primordial dan skema telah kembali ke drama etika emosional klasik. Kuan Dong tersenyum dan berkata, Changgeng, kenapa kamu linglung? Aku sedang memikirkan bagaimana kakak senior akan memberiku pelajaran nanti. Li Changshu memasang ekspresi pahit. Aku membuat jebakan untuknya dan memaksanya untuk minum. Aku bahkan menggunakan cara yang memalukan. Saya rasa saya akan menderita. Ngomong-ngomong, mengapa anggurmu begitu ajaib? Apakah benar hanya ada satu toples? Ini, Li Changshu tersenyum dengan tenang. Dia mengeluarkan pot tanaman yang semua daunnya telah dilepas dari lengan bajunya dan meletakkannya di depan Kuan Dong.
Yang mulia, tolong maafkan saya telah mengambil daun pohon akasia akar spiritual yang Anda berikan kepada saya untuk menyeduh anggur. Dengan baik, Kuandong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anggur pohon akasia, pantas saja Master Taois Agung tidak bisa menahannya. Itu terlalu kuat. Saya yakin, setelah mengatakan itu, Kuandong bertanya dengan lembut, apakah ada yang lain? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda datang ke sini hanya untuk menemukan anggur ini? Karenanya, Li Changshu mengeluarkan toples kecil anggur yang sama dari lengan bajunya dan mengingatkan dengan serius, Yang mulia, hanya tokoh perkasa yang dapat menggunakan anggur ini. Yang mulia, Anda tidak bisa minum anggur ini kecuali Anda seorang kultivator yang kuat. Hanya satu cangkir setiap kali. Hei, aku Kaisar Langit, mengapa saya minum anggur seperti itu? Kuandong benar. Dia melambaikan tangannya dan mengambil toples anggur itu. Dia meletakkannya di tangannya dan berkata dengan serius, saya khawatir barang ini akan menyebar di pengadilan surgawi dan saya tidak akan bisa menghadapinya, oleh karena itu, saya mempelajarinya terlebih dahulu untuk mencegah diri saya bingung. Li Changshu menangkupkan tangannya dengan serius. Yang mulia, terima kasih atas kerja kerasmu. Ah, ini masalah kecil, masalah kecil. Kemudian, penguasa dan menteri saling memandang dan tertawa, mereka mulai berbicara tentang pertempuran antara kekuatan Trichiliokosem. Ketika mereka selesai berbicara, Kuandong berpamitan dan pergi. Li Changshu menyingkirkan pohon akasia kecil yang telah kehilangan daunnya dan kembali ke Gunung Xiaoqiong, dia berbaring di kursi goyang sebentar dan mengipasi dirinya dengan kipas angin. Ada sedikit kontemplasi di matanya. Dia tidak terlalu khawatir bahwa guru Taois Agung akan menghukumnya. Masalahnya sudah diselesaikan, masih banyak hal penting di dunia yang menunggunya untuk ditangani. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kehendak kesengsaraan besar telah mulai mempertajam pedangnya. Tribulation Look di dunia mulai melonjak. Apa yang dia pahami melalui Primordial Valet Ki, mirip dengan apa yang dia duga sebelumnya. Dao surgawi sedikit aneh. Tepatnya, ada obsesi tertentu yang hampir paranoid tentang stabilitas dunia, sisa wasiat Dewa Pangu yang disebutkan Grandmasternya akan tiba-tiba muncul pada suatu saat. Haruskah saya menghapus wasiat ini atau memilih metode lain untuk menghadapinya? Li Changshu tidak bisa mengambil keputusan. Itu adalah angsa hitam yang berada di luar rangkaian rencana, dampak dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Li Changshu harus siap beradaptasi dengan situasi. Kata-kata, beradaptasi dengan situasi, adalah pantangannya. Itu sangat merepotkan. Li Changshu memandang Linge, yang sedang bermeditasi dengan tenang di ruang rahasia, dia melihat bunga teratai emas yang perlahan melayang di sekitar Linge. Baru kemudian dia pulih sedikit. Gadis ini akan melampaui kesengsaraan Dewa Emas. Pada akhirnya, dia masih di depan Yukin Genya, ketika dia melewati kesengsaraan nanti, dia akan mengundang lebih banyak tamu untuk menghadiri upacara tersebut. Dia juga akan memberinya keaktifan dan perayaan. Dia memejamkan mata, merenung, dan mengembalikan pikirannya ke dunia Taois kertas. Li Changshu berpatroli di dunia dan mengendarai patung kertas Parubaya menuju Gunung Abadi di Samudra Timur. Dengan asumsi bahwa ketika dia pergi ke istana Dewi sebelumnya, kata-kta Dewi setengah benar dan setengah salah, dan dia dengan sengaja mengujinya dan menutupinya, dia masih harus pergi ke Gunung Huaguo untuk melihatnya sendiri. Dalam rencana 1000 tahunnya, monyet batu memiliki banyak adegan. Dia harus mendekatinya terlebih dahulu dan merasakannya sebelum dia merasa nyaman. Tidak diketahui apakah itu diatur dengan hati-hati oleh Dao Surgawi atau apakah Dewi Nuwa sengaja melakukannya. Gunung Abadi yang baru saja muncul di Samudra Timur telah ditempati oleh iblis. Nyatanya, tempat itu sudah menjadi base camp para iblis di benua timur. Terakhir kali Li Changshu melihatnya dari jauh, masih diperebutkan oleh Sekte Abadi Umat Manusia. Pemenang terakhir adalah iblis. Karena pengaruh kesengsaraan besar, Sekte Abadi dari 3 sekolah di benua tengah terlibat dalam pertempuran berdarah, Sekte dari benua timur juga terlibat. Itu menyebabkan iblis, yang seharusnya lemah di benua timur, meluruskan punggung mereka dan menstabilkan wilayah mereka. Iblis-iblis itu adalah iblis-iblis baik yang telah dipecah oleh Li Changshu ketika dia sedang membersihkan iblis-iblis dari benua utara untuk mengurangi tekanan pada pengadilan surgawi. Mereka terutama setan seperti klan King Qiyu dan klan Citai yang awalnya netral dan tidak memprovokasi umat manusia. Li Changshu melihat dari jauh. Aura iblis mengelilingi Gunung Huaguo. Namun, sebagian besar aura setan adalah aura yang benar. Ada beberapa karma negatif. Para ahli ras iblis pada dasarnya telah musnah. Patung kertas Li Changshu menyelinap ke tempat itu dan berjalan di antara berbagai kediaman gua Raja Iblis untuk memeriksanya secara mendetail. Dia menyembunyikan kejahatan di area kecil, tapi dia tidak jahat. Sulit bagi iblis untuk mencapai apapun. Pemandangan Gunung Huaguo menyenangkan. Ada mata air pegunungan, sungai jernih, dan air terjun batu terbang. Selain puncak utama, ada lebih dari 10 puncak di sekitarnya. Mereka bangkit dan jatuh satu demi satu.
Li Changshu mengamati dengan akal sehatnya, untuk pertama kalinya, dia tidak menemukan jejak batu penyembuh surga. Setelah dengan hati-hati merasakannya, dia menemukan formasi susunan alami di gunung belakang puncak utama dan merasakan rune Dao Dewi Nuwa. Tidak heran jika para iblis memperlakukan tempat ini sebagai tanah suci, itu juga karena keberadaan rune Dao. Dia dengan tenang berjalan ke dalam formasi, dan tanpa banyak usaha, dia menemukan batu roh perbaikan surga yang memancarkan cahaya 7 warna di tepi tebing dekat aliran gunung. Itu adalah pendahulu Brother Monkey. Batu roh tingginya 10 kaki. Sebagian kecil darinya telah tenggelam ke dinding batu tebing. Itu seperti ayam oval. Kehendak spiritual yang lemah dipupuk di dalamnya, dan itu hanya memiliki fluktuasi yang paling dangkal. Benar-benar inkarnasi roh sejati yang murni. Li Changshu mengangkat alisnya, dia awalnya berpikir bahwa monyet batu kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari sosok yang perkasa. Dia tidak menyangka itu adalah makhluk purba, roh yang lahir dari batu. Dia perlahan berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah gambaran muncul di hati Li Changshu, gambar-gambar itu berasal dari imajinasinya dan juga dari gambar-gambar yang telah dilihatnya puluhan kali dalam kehidupan sebelumnya di kampung halamannya. Dia menaklukkan Raja Iblis dan mencari umur panjang. Dia adalah Sage Agung, setara dengan surga. Ada senyum tipis di bibir Li Changshu, dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya dan ingin menyentuh ujung batu roh. Pada saat itu, bayangan abu-abu muncul di depan monyet batu dan memadat menjadi sosok buram Lao Dao. Dia menatap Li Changshu dengan dingin, Li Changshu tersentak dari linglung dan buru-buru menarik telapak tangannya. Patung kertas itu membungkuk pada Lao Dao dan tersenyum. Tuan Dao Surgawi, jangan salahkan saya. Saya senang melihat Anda. Saya tidak berani memiliki motif tersembunyi. Lao Dao mengangguk pelan. Sosoknya menghilang bersama angin, dia tidak meninggalkan rune Dao, juga tidak meninggalkan kata-kata. Namun, apa yang dia maksud sudah jelas, Li Changshu bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Dao Surgawi sangat ketat. Pada saat itu, Li Changshu melirik monyet batu itu lagi dan berbalik untuk pergi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dao Surgawi sudah menjaganya seperti pencuri. Setelah meninggalkan formasi susunan alami, Li Changshu tidak berniat untuk pergi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan satu set jimat batu giok dan mulai mencatat faksi iblis dan berbagai raja iblis. Dia ingin membuat cadangan untuk pengadilan surgawi untuk mencegah iblis menyebabkan masalah lagi selama kesengsaraan penganugerahan dewa besar. Ketika bulan dan bintang jarang ada di pegunungan, Li Changshu hendak pergi ketika telinganya tiba-tiba bergetar. Mantra pidato angin yang dia pertahankan secara pasif menghasilkan percakapan yang menarik, Xiaolan, apakah kamu benar-benar pergi? Pemimpin klan telah membujukmu seperti ini. Mengapa Anda masih tidak mau mendengarkan? Baik itu tempat ini atau tanah klan, aku benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Tuan itu benar hari itu. Jika saya pergi dan memohon iblis, saya tidak akan berakhir dengan baik. Baik itu iblis yang selamat dari kesengsaraan besar di benua utara atau iblis seperti kita yang cukup beruntung untuk tidak dikejar oleh pengadilan surgawi, mereka semua memperlakukan saya sebagai duri di pihak mereka. Kenapa mengganggu? Aku sudah terlalu lelah. Ada kata-kata seperti itu di klan. Hatiku juga dingin. Li Changshu mengikuti suara itu dan segera melihat sosok cantik dari dua iblis wanita di tengah gunung Huaguo. Mereka secara alami adalah Xiaolan dari klan King Qiyu dan klan King Qiyu Fox wanita yang agak montok. Xiaolan pergi. Li Changshu mengangkat alisnya dan memikirkan sesuatu, patung kertas itu terkubur di bawah tanah. Setelah Xiaolan mengucapkan selamat tinggal pada iblis rubah, dia diam-diam mengikutinya untuk sementara waktu. Sang Vixen, Xiaolan, meninggalkan Gunung Suci Dewa Suci Lautan Timur dan mengendarai awan menuju perbatasan antara benua selatan dan benua timur, meskipun dunia primordial sangat besar, tidak banyak tempat yang dapat menampung iblis. Perbatasan antara benua selatan dan benua timur adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Xiaolan jelas dalam suasana hati yang rendah. Dia tidak terbang cepat di atas awan, dari waktu ke waktu, dia akan tertegun. Setelah terbang sejauh 5 hingga 6.000 km, dia tiba-tiba berhenti di atas awan. Pedang pendek muncul di tangan kanannya dan dua cincin di tangan kirinya. Rambut panjangnya terus berkibar di belakangnya, dan matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Siapa ini? Vixen itu berteriak pelan, matanya dipenuhi amarah. Aku sudah meninggalkan Gunung Suci. Apakah kamu masih akan menggangguku? Tiba-tiba, dia mendengar tawa aneh di langit malam. Beberapa bola api hijau berkedip-kedip di bawah langit berbintang. 7 hingga 8 bayangan hitam telah mengelilingi Vixen, Xiaolan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka masing-masing menunjukkan kemampuan mistik mereka dan melemparkan harta dharma. Lebih dari 10 aliran cahaya menghantam Vixen, tetapi mereka tidak menahan sama sekali. Anda, Xiaolan berteriak pelan dan membubung ke langit. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari sebagian besar aliran cahaya. Dia berbalik dan menyebarkan kelopak merah muda.
Pedang pendeknya menjatuhkan pesawat ulang-alik perak yang terbang di atasnya. Dapat dilihat bahwa meskipun Xiaolan telah memasuki alam Dewa Emas, dia jarang memiliki pengalaman bertarung. Pada saat itu, dia secara naluriah menanganinya dengan tenang, tetapi dia sedikit bingung. Orang-orang yang menyerangnya bukanlah ahli yang perkasa. Mereka hanyalah dua dewa iblis alam Dewa Emas dan beberapa dewa iblis alam surga abadi tahap akhir. Li Changshu melihat adegan itu, dia tidak memiliki persiapan untuk menyerang. Hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya menonton dengan santai. Karma antara dia dan Xiaolan telah terputus ketika dia memohon sebagian dari iblis. Pertempuran kekuatan magis ini cukup intens. Di Gunung Xiaoqiong, Li Changshu memanggil sepoci teh dan melambaikan kipas di tangannya. Dari waktu ke waktu, dia menyesap poci teh. Dia senang dan santai. Dia tidak hanya menonton pertunjukan. Dia juga memikirkan cara Dao Surgawi menyerang dan melakukan penelitian kecil. Setelah puluhan putaran, bahu dan pinggang Vixen terluka, tetapi pihak lain tidak terluka sama sekali. Pada saat itu, tidak diketahui apakah itu disengaja, tetapi para ahli ras iblis yang mengelilingi Xiaolan mengungkapkan beberapa kekurangan, tetapi Xiaolan sangat merindukannya, matanya merah saat dia berteriak, "Aku tidak berutang apapun pada iblis. Mengapa kamu tidak melepaskanku, Huff?" Suara yang agak tua itu memarahi, "Pengkhianat. Pengkhianat yang hidup dari kita sambil diam-diam membantu orang luar. Hari ini, saya akan melenyapkan pengkhianat demi setan." Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Sungguh ironis. Dewa Iblis itu jelas mengandalkan permohonan Xiaolan untuk selamat dari operasi pembersihan selanjutnya dari pengadilan surgawi. Namun, mereka mengarahkan pisau mereka ke Xiaolan. Mengapa? Karena ketika Xiaolan memohon padanya, dia sudah meninggalkan grup aslinya. Setan-setan yang tidak berani menghadapi pengadilan surgawi dengan bangga membunuh Vixen, Xiaolan. Hati Dao yang bengkok. Li Changshu mengamati dengan tenang, patung kertas mengeluarkan token giok lain dan mulai membuat beberapa catatan. Pertempuran sengit, secara bertahap meningkat. Cedera Vixen menjadi semakin serius, tetapi pihak lain tidak dapat melukainya secara serius. Saat mereka bertarung, Xiaolan menemukan celah dan melarikan diri dari pengepungan pihak lain. Dia melarikan diri ke arah barat daya. Para ahli ras iblis mengejar dari belakang. Mereka semua sedikit cemas. Sepertinya mereka tidak berakting. Patung kertas Li Changshu mengikuti di bawah tanah, dia menyaksikan Xiaolan bergegas ke perbatasan benua selatan dan bergegas melewati penghalang hukuman surgawi yang didirikan oleh pengadilan surgawi. Guntur surgawi tidak bereaksi. Namun, ketika para iblis yang mengejar di belakang bergegas ke perbatasan benua selatan, langit malam tiba-tiba diterangi oleh naga petir. Ratusan sambaran petir menyambar dan mengubah beberapa iblis abadi menjadi abu. Namun, Xiaolan tidak berani berhenti. Dia terbang jauh-jauh dengan luka-lukanya. Akhirnya, ketika Xiaolan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia jatuh di luar kota kecil di timur laut benua selatan. Dia menabrak bukit dan membuat khawatir beberapa setan yang bersembunyi di dalamnya. Patung kertas Li Changshu mengamati secara diam-diam dan mendesah, pengaturan Dao Surgawi sangat tepat. Mereka juga menghormati cerita yang harus terjadi. Kalau begitu, siapa yang memutuskan bahwa cerita seperti itu harus terjadi? Di atas bukit, dua gadis muda diam-diam pergi ke sisi Vixen. Mereka berdiskusi sebentar dan membawa Vixen itu kembali ke Cave Abode untuk mengobati lukanya. Salah satu dari dua gadis muda itu adalah manifestasi dari roh burung, sedangkan tubuh utama yang lain adalah pipa giok. Pipa itu sepertinya adalah barang yang terkubur bersama makam. Itu memiliki aura dingin dan menyeramkan, selain mereka, ada beberapa setan lain di Cave Abode. Kekuatan mereka nyaris tidak menguat. Li Changshu menunggu dengan tenang beberapa saat. Xiaolan terbangun dari komanya. Dia tertegun beberapa saat sebelum dia berdiri dan berterima kasih kepada iblis-iblis itu. Pipa giok bertanya, "Senior, siapa kamu? Dari mana asalmu? Kemana kamu pergi?" Xiaolan mengerutkan bibirnya sedikit dan tersenyum pahit. Dia berkata, "Saya tidak lagi memiliki nama. Saya tidak memiliki latar belakang. Saya tidak tahu kemana harus pergi di masa depan." Kedua gadis iblis itu sudah tahu bahwa Xiaolan, luar biasa, mereka ingin mencari pendukung di benua selatan, di mana hanya ada sedikit setan. Mereka segera meminta Xiaolan untuk tinggal dan berkultivasi bersama mereka. Xiaolan tidak bersikeras dan tetap di sana. Li Changshu mencari di sekitar bukit tempat para iblis bersembunyi untuk sementara waktu, segera, dia menemukan sebuah tablet batu. Dia berdiri di depan tablet dan merenung sejenak. Patung kertas itu terkubur ke dalam tanah dan menghilang. Di Gua Abode, para iblis senang. Di tengah suara pipa yang renyah, roh burung pegar menari, di luar Cave Abode, cahaya bintang tersebar. Lapisan kabut naik, dan manusia secara tidak sadar menghindari tempat itu. Dua kata manusia purba bisa samar-samar terlihat di loh batu. Dia hampir tidak bisa mengenali bahwa itu berarti, Suan Yuan. Monumen Suan Yuan.
Rubah iblis berekor 9, roh burung pegar berkepala 9, pipa giok, Li Changshu bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Sebuah ide berani muncul di hatinya, tapi itu dihancurkan olehnya. Dia tidak bisa main-main dengan pion Dao Surgawi. Dia tidak tahu apakah guru Taois Agung berkulit terlalu tipis. Li Changshu telah menyiapkan beberapa alasan untuk dirinya sendiri, tetapi guru Taois Agung tidak mengatakan sepatah kata pun dan diam-diam kembali ke kota Suandu. Di sisi lain, Kong Xuan meninggalkan token giok untuk Li Changshu, isinya sangat sederhana. Itu hanya untuk berterima kasih kepada Li Changshu. Setelah beberapa hari, Li Changshu akhirnya bereaksi. Dia telah membantu Kong Xuan mendapatkan apa yang diinginkannya. Kong Xuan telah membantunya menahan serangan guru Taois Agung. Itu dianggap sebagai bagian dari rasa terima kasihnya. Jika tidak, Li Changshu mungkin harus mengalami perawatan penuh kasih dari pengocok ekor kuda untuk pantatnya setelah Qi Yuan Lao Dao meninggal. Li Changshu hanya bisa tersenyum pahit. Itu semua ulah gurunya. Untuk mencapai hasil langsung, dia hanya bisa melakukan itu. Untungnya, Master Taois Agung tidak menemukan bahwa 7 inkarnasi emosi diam-diam menambahkan bahan bakar ke api hari itu. Aku akan menjaga rahasia indah ini. Master Taois Agung tidak menyiksanya, yang menyelamatkannya dari banyak usaha. Pada tahap ini, Li Changshu harus secara bertahap mempercepat rencana pemberian dewa. Dia harus menghindari pengaturan Dao Surgawi dan mencoba yang terbaik untuk meletakkan bidak caturnya. Aturan permainan catur ditetapkan oleh Dao Surgawi. Dao Surgawi memiliki wewenang untuk mengubah aturan kapan saja. Jelas tidak ada peluang untuk menang jika dia bertarung langsung dalam permainan catur. Li Changshu berdiri dan kembali ke ruang belajar rahasia. Dia menggunakan akal sehatnya untuk melihat kondisi Ling E dan menyimpulkan waktu kesengsaraan Dewa Emas Ling E. Pada saat itu, dengan pemahamannya tentang Dao Surgawi, dia sudah dapat memprediksi waktu secara akurat. Ada perbedaan 1 jam. Setelah mengaktifkan 3 Heaven's Routing Arise, Li Changshu mengangkat tangannya dan melambai. Rencana pelarian God Converment yang bisa ditulis di atas kertas melayang. Lebih dari 100 potret perlahan berputar di sekelilingnya. Di Clear Dao Heart, aliran cahaya mengelilingi esensi jiwa Li Changshu. Menggunakan ingatan sebagai buku, dia membuat fragmen ingatan menjadi jejak terenkripsi. Apa yang ada di sana adalah pengaturan aslinya. Meskipun rencana sebenarnya kurang lebih sama dengan yang di luar, perbedaan, sedikit, inilah yang cukup bagi Dao Surgawi untuk menghancurkannya sampai mati 10 kali sebelumnya. Li Changshu merenung sejenak dan menyimpulkan. Mengesampingkan masalah Gunung Huaguo untuk saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan bencana saat ini. Jatuhnya 3 setan makam Suanyuan hanya bisa dianggap sebagai pendahulu. Tirai kesengsaraan besar pemberian Tuhan tidak akan ditarik karena ini, mungkin ada 3 titik untuk menarik tirai. Pertama, tuannya bereinkarnasi menjadi Jiang Zia. Kedua, Di Xin lahir atau menggantikan tahta. Ketiga, Di Xin menuju ke kuil Nuwa. Apa yang disebut tirai, berarti bahwa setelah itu terjadi, keenam orang suci merasakan sesuatu. Dao Surgawi mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa. Keenam orang suci sampai pada kesimpulan bahwa kesengsaraan besar penganugerahan dewa akan terjadi di bangsa Sang dan bangsa Zhou. Sejak saat itu, mereka mulai bersaing satu sama lain. Curtains Drown pasti akan terjadi, dan ada kemungkinan besar itu akan jatuh pada tuannya. Kematian Qi Yuan menjadi pemicu kesengsaraan penganugerahan dewa. Reinkarnasi Qi Yuan sebagai Jiang Zia kemungkinan besar merupakan tanda bahwa kesengsaraan pemberian Tuhan telah dimulai. Apa lagi yang bisa saya lakukan secara wajar? Tatapan Li Changshu menyapu langkah-langkah rencana pada tahap saat ini. Dia merenung sejenak dan meninjau rencana itu lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada risiko, dia mulai memobilisasi patung kertas itu lagi. Di gerbang Duxian, Li Changshu diam-diam muncul dan menemukan Li Jing. Dia langsung muncul sebagai pria berjubah hitam, untuk menguji Dao Li Jing dan mengajarinya kemampuan mistik dan mantra Dharma. Itu adalah bentuk penerimaan. Ketika Li Jing memasuki gerbang Duxian, Li Changshu telah membuat pengaturan. Dia, yang awalnya sedikit antisosial dan kuat, diadopsi oleh sepasang sahabat Dao abadi yang sempurna di sekte tersebut. Mereka memberi Li Jing kehangatan yang luar biasa. Li Changshu sebenarnya memiliki banyak pendapat tentang kisah asli Neza. Li Jing tidak diragukan lagi gagal sebagai seorang ayah. Untuk mencegah tragedi itu terjadi, Li Changshu menggunakan strategi keluarga abadi untuk memengaruhi Li Jing secara halus dan mengasuhnya menjadi orang yang positif, optimis, baik hati, dan hangat dengan senyuman hangat. Dia pria yang hangat. Dia ingin Li Jing menjadi ayah yang baik sementara dia diam-diam menahan reinkarnasi Ling Zuzi untuk mencegah anak kecil itu melakukan kesalahan. Begitulah cara dia merawat Ling Zuzi sebagai bibi tuannya. Rencana Li Changshu tidak diragukan lagi sangat berhasil. Saat itu, ketika gerbang Duxian mengalami bencana dan pemimpin sekte meninggal, Li Jing telah mengungkapkan bakatnya.
Meskipun daunnya tidak terlalu dalam, itu adalah kualitas yang langka untuk dapat berdiri di saat genting dan menghadapi musuh yang kuat. Kantong brokat yang telah disiapkan Li Changshu untuk Li Jing turun gunung telah ditingkatkan lagi. Itu bisa dianggap sebagai hadiah besar bagi Li Jing untuk meninggalkan desa. Malam itu, pria bertopeng, berjubah hitam, menyerang gunung belakang gerbang Duxian di malam hari dan bertarung langsung dengan Li Jing. Dia diam-diam membimbing Li Jing dalam teknik pengendalian pedangnya. Saat fajar, pria berjubah hitam itu pergi dengan tenang. Namun, dia telah mengatur untuk bertarung dengan Li Jing besok malam. Li Jing secara alami tidak bodoh. Setelah memikirkannya, dia melaporkannya ke Grand Elders. Pada malam kedua, pria berjubah hitam itu muncul lagi. Namun, dia mengalahkan beberapa tetua agung dan tersenyum dengan tenang pada Li Jing. Dia membuat Li Jing menderita dan terus memberikan petunjuk kepada Li Jing sambil mencambuknya. Pada malam ketiga, gerbang Duxian berinisiatif menyisihkan area di belakang gunung untuk pria berjubah hitam itu untuk mendidik Li Jing. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada malam keempat, di bawah tatapan lebih dari 1000 indera abadi dari gerbang Duxian, pria berjubah hitam itu tiba seperti yang dijanjikan. Setelah 3 bulan, pria berjubah hitam dan Li Jing bertarung dengan pedang mereka dari jauh. Dia memakukan Li Jing ke belakang tebing lagi dan mendesah pelan. Aku akan mengajarimu sebanyak itu. Li Jing, kamu tidak perlu datang lagi besok malam. Li Jing tertegun ketika mendengar itu. Dia berjuang menuruni tebing. Cedera di tubuhnya diblokir oleh kekuatan abadi dan cepat sembuh. Dia membungkuk dan ragu-ragu pada awalnya. Segera, dia mengambil keputusan dan berkata dengan keras, "Terima kasih atas bimbinganmu baru-baru ini, senior. Namun, saya bertanya-tanya apa gelar senior itu? Mengapa Anda membimbing kemampuan mistik teknik pedang Li Jing? Mengapa teknik pedang yang digunakan senior dicatat dalam buku gerbang Duxian?" Li Changshu dengan tenang melepas topengnya dan memperlihatkan penampakan patung kertas Tai Bai Jinsing. Dia memancarkan rune daunnya. Li Jing tertegun saat melihat itu. Kemudian, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan membungkuk. "Salam, Tuan Tai Bai Jinsing. Tidak perlu." Li Changshu melambaikan tangannya. "Dalam hal senioritas di gerbang Duxian, aku lebih rendah darimu. Aku tidak berani." Li Changshu melanjutkan, "Li Jing, apakah kamu tahu mengapa aku membimbingmu?" "Tolong jelaskan, Tuan Tai Bai Jinsing," teriak Li Jing. Aliran cahaya terbang dari pintu. Li Changshu mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Keabadian gerbang Duxian langsung berhenti tidak jauh. Banyak tetua gerbang Duxian ingat bahwa Li Changshu telah berjanji pada Ji Wuyu bahwa dia akan memilih pemimpin sekte yang bertanggung jawab untuk gerbang Duxian. Mungkinkah? Apakah dia memang murid lain dari Founding Master? Hari ini, gerbang Duxian akhirnya, tiba-tiba, Li Changshu menjelaskan dengan tenang, ini terutama untuk membiarkanmu bersiap turun gunung. Li Jing dan Dewa Gerbang Duxian tertegun. Li Changshu melepas jubah hitamnya dan kembali ke jubah putihnya. Dia berjalan dengan tangan di belakang punggung dan berjalan di depan Li Jing. "Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan saat memasuki gerbang Duxian?" "Aku," Li Jing tertegun sejenak sebelum dia tampak malu. Dia berkata dengan suara rendah, "Saya pernah berkata bahwa saya bergabung dengan Sekte Abadi untuk melindungi kampung halaman saya. Kampung halaman saya, Kota Centang, telah berulang kali diserang oleh setan. Ada ajaran leluhur di kota. Bahkan jika kota Centang dimakan setan, kita tidak bisa memberikan tanah umat manusia kepada setan. Saya telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasi saya, tetapi saya mendambakan kedamaian di gunung dan ingin memperoleh dao panjang umur. Aku hampir melupakan misi ini. Tolong hukum saya, Tuan Tai Bai Jinsing." Li Changshu meletakkan tangannya di lengan bajunya dan tersenyum. "Jika saya tidak memeriksa catatan dari 100 Mortal Hall, Anda akan kembali ke kota Centang setiap 10 tahun sekali. Hukuman akan lama diberikan. Itu adalah sifat manusia untuk berkultivasi dan hidup selamanya. Namun, sekarang dao surgawi beroperasi, benua selatan akan menghadapi malapetaka. Saya khawatir akan ada iblis yang menyebabkan masalah di dunia manusia. Bersiaplah di gunung dan pergi ke benua selatan. Tentu saja, saya tidak akan memaksa Anda untuk membuat keputusan apapun. Masa depan Anda ada di tangan Anda." "Oke." Li Jing setuju dengan tegas, matanya dipenuhi rasa malu. Li Changshu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Li Jing. Dia mengeluarkan kantong brokat dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Li Jing. "Ada beberapa pil, kemampuan mistis, teknik militer dasar, dan beberapa buku lain-lain di sini. Anggap itu sebagai hadiah untukmu." Li Changshu berkata dengan hangat, "Karena aku diam-diam mengaturmu untuk memasuki gerbang Duxian saat itu, aku secara alami ingin mengasuh junior yang gigih, berani, bertanggung jawab, dan berani untuk sekolah Ren. Ingat, tingkat kultivasi bukanlah faktor penentu posisi makhluk hidup di dunia. Karakter adalah." Setelah mengatakan itu, Li Changshu terkekeh. Kabut kecil muncul di sekelilingnya, dan patung kertas itu menghilang. Li Jing memegang kantong brokat dan berdiri di sana dengan bingung untuk beberapa saat. Dia merasa seperti berada dalam mimpi.
Murid kedua Sekolah Suci Ren, Kaisar Surgawi kedua dari Pengadilan Surgawi, pendamping Dao Peri Yun Xiao, penghancur iblis, pengusung jenazah Sekte Barat, dan musuh bebuyutan Taois Randeng, apakah dia pria berjubah hitam yang telah membimbing saya dalam kemampuan mistik saya selama 3 bulan terakhir? Aliran cahaya di sekitarnya muncul lagi. Para tetua gerbang Duxian berkumpul. Mereka pertama-tama memberi selamat kepadanya sebentar sebelum melihat kantong brokat di tangan Li Jing. Seorang tetua berkata dengan suara rendah, "Li Jing, apakah ada buku yang ditulis oleh Lord Taibai Jinsing di dalam? Lihat, mungkinkah menyalin sebagian dan menempatkannya di Dao Repository Hall sehingga para murid dapat memperluas wawasan mereka?" Li Jing buru-buru setuju. Dia secara alami mengetahui hubungan antara Li Changshu dan gerbang Duxian. Namun, ketika dia membuka kantong brokat dan memeriksanya dengan akal sehatnya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Apa yang salah? Seorang wanita surga abadi dengan hati-hati memperhatikan ketidaknormalan Li Jing dan buru-buru berkata, "Jika ada ketidaknyamanan, lupakan saja. Saya akan mengikuti perintah Tuan Taibai Jinsing. Bukan itu masalahnya." Li Jing merenung sejenak dan mengeluarkan beberapa bundel slip giok dan buku, dia menggunakan kekuatan abadi untuk membariskan mereka, mengungkapkan nama-nama pada mereka. Yang abadi menoleh dan ekspresi mereka berubah. Mereka melihat bahwa judulnya adalah Cinta Ayah Seperti Gunung, Cara Menjadi Ayah yang Sukses, Peranan Apa yang Harus Dimainkan Ayah Dalam Pertumbuhan Anak, Menjadi Ayah yang Sabar dan Baik, Apa Itu Pendidikan Prenatal. Malam itu, gunung belakang puncak pemecah surga gerbang Duxian sunyi. Sekelompok penatua dan eksekutif tidak melakukan apapun. Mereka hanya mondar-mandir di sekitar Li Jing di hutan. Akhirnya, seorang tetua yang sedikit lebih muda bertepuk tangan dan berteriak, "Aku sudah memikirkannya. Mengapa? Jika kamu mengerti, beritahu aku dengan cepat. Apa arti yang lebih dalam di balik tindakan Lord Taibai Jinsing?" Tuan Taibai Jinsing mengisyaratkan. Penatua berseri-seri dengan gembira dan tersenyum. Dia mengisyaratkan bahwa dia sudah bisa menjadi ayah yang luar biasa. Dia sudah bisa menulis sutra ini. Dengan kata lain, Li Jing, kesempatan Anda telah tiba. Li Jing memiringkan kepalanya dan dahinya dipenuhi pertanyaan. Yang abadi tercerahkan dan memandang Li Jing dengan iri. Kesempatan apa? Bodoh. Lao Dao menepuk lembut Li Jing dengan kocokan ekor kudanya. Lain kali kamu melihat Tuan Taibai Jinsing, panggil saja dia ayah. Semuanya akan jelas. Orang-orang abadi di sekitarnya menghela nafas atas keberuntungan Li Jing. Hanya Li Jing yang tercengang, apakah itu yang dimaksud Tuan Taibai Jinsing? Pengadilan Surgawi, Gunung Xiao Qiong. Li Changshu menyaksikan adegan itu dengan bantuan patung kertas bawah tanah. Dia terdiam. Lupakan saja, tidak perlu peduli dengan detail kecil ini. Masih ada lebih banyak bidak catur yang menunggunya maju. Waktu berlalu tanpa jejak. Kesengsaraan pembunuhan semakin dekat. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak insiden romantis Guru Taois Agung. Li Changshu telah mengamati dunia dan menyerang dengan hati-hati. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan mengubur bidak catur dalam jumlah terbatas. Misalnya, dia telah menemukan jejak pemilik asli koin tembaga harta karun, Xiao Shen dan Cao Bao. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak menyentuh dua pembudidaya keliling yang jelas-jelas telah menjadi abu kesengsaraan. Sekarang setelah Taois Randeng pergi, Xiao Shen dan Cao Bao hanyalah Taois biasa dari Dewa Emas yang memiliki tingkat kultivasi yang baik dan telah kembali ke 5 benua dari Tricilio Kosem untuk mencari peluang. Dia tidak bisa menggunakan pot dari dimensi lain untuk menghukum mereka. Selain itu, dalam kesengsaraan penganugerahan Dewa Besar, kejahatan apa yang ada untuk dibicarakan oleh orang-orang abadi? Ada juga beberapa bidak catur yang dapat dilihat dan dipengaruhi oleh Li Changshu, tetapi dia tidak ingin menyentuhnya. Misalnya, Wen Zong dari sekolah Jie, serta banyak murid generasi ketiga dan keempat dari sekolah Jie yang muncul di sekitar Wen Zong dan berhubungan baik dengannya. Banyak dari mereka sudah beruntung. Keberuntungan itu setara dengan tanda Dao Surgawi. Itu bukan hal yang baik. Li Changshu sudah bisa merasakan urgensi dari kesengsaraan besar pemberian Tuhan. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa panik. Lagi pula, dia telah membuat ratusan skema untuk jangka waktu itu sejak dia mulai berkultivasi. Itu terutama karena dia tidak menyangka dia akan berada di posisinya saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Li Changshu sebenarnya ingin pergi ke 6 jalan reinkarnasi untuk melihatnya. Namun, dia telah menghindari pemikiran itu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi tuannya. Dia bahkan lebih takut bahwa dia akan menjadi simpul untuk reinkarnasi tuannya begitu dia pergi. Setelah reinkarnasi, itu bukan lagi yang asli. Itu hanya roh sejati yang beresonansi 2 kali. Li Changshu tidak mau membahas arti makhluk hidup. Namun, dia tahu bahwa Jiang Zia yang akan dia lihat di masa depan tidak lagi menjadi dewa keruh yang tertekan sejak saat itu, tidak peduli seberapa mirip wajah dan sosoknya dengan tuannya. Jika leluhur Dao telah membohonginya, Dao Surgawi tidak akan menemukannya selama kesengsaraan kenaikan keabadiannya.
Tuannya mungkin telah menemukannya dan membawanya sebagai murid di bawah pengaturan Dao Surgawi. Menggelengkan kepalanya, Li Changshu mengeluarkan pikiran itu dari hatinya, agar tidak mempengaruhi stabilitas hati Dao-nya. Lebih baik memikirkan sesuatu yang membuatnya bahagia. Misalnya, surat yang dikirim Yun Xiao sebelumnya, kata-kata cinta di dalamnya sudah cukup berani untuknya. Berpikir tentang Tricilio Kosem, Heaven Ascension Hall telah maju dengan penuh kemenangan dan berkembang pesat. Sistemnya yang matang juga telah diuji. Itu cukup untuk membantu pengadilan surgawi mengelola 5 benua. Memikirkannya, begitu Maitreya muncul di Tricilio Kosem, dia langsung dihukum oleh hukuman surgawi dan disambar petir untuk menyembunyikan keberadaannya lagi. Void Body dikenal sebagai makhluk abadi yang berdosa yang dicari oleh pengadilan surgawi. Dia dikelilingi oleh para ahli dari Immortal Alliance di Burning Incense Divine Kingdom dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Ada juga Istana Naga Empat Laut. Raja Naga mungkin telah memikirkannya dan mengiriminya sinyal untuk bekerja sama untuk menimbulkan masalah. Manajemen internal Naga juga telah membuat kemajuan penting. Ada juga Li Jing, yang khawatir memanggilnya ayah. Dia telah membunuh setan di perbatasan benua selatan dan terkenal. Dao Realm miliknya juga meningkat pesat dalam pertempuran. Terobosan Dao Realm dari karakter utama kesengsaraan besar itu sesederhana air minum. Li Changshu memandangnya dengan iri, lagi pula, di alamnya saat ini, terutama setelah dia, secara tidak langsung, memahami Primordial Valet Ki, Dao Realm-nya telah meningkat dengan kecepatan seekor kura-kura. Dia hanya bisa mendapatkan pencerahan setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Yang membuat Li Changshu tidak punya pilihan selain merenungkan kekurangannya dibandingkan dengan elit itu. Mengapa mereka mendapatkan berkah dari Dao Surgawi dan lampu hijau untuk kemacetan sepanjang jalan? Kecepatan kultivasi mereka tidak secepat saat dia berada di gerbang Duxian. Sepertinya ada yang salah. Setelah menghitung waktu, dia merasa sudah waktunya untuk membawa Kaisar Giok berkeliling dan mencari kelompok dewa pertama yang benar untuk dipilih. Setelah melakukan peregangan, tubuh utama Li Changshu melayang kembali ke ruang bawah tanah pertama. Dia memandang Linge, yang sedang berkultivasi, dan dengan tenang terbang ke ruang pil di permukaan. Saat dia tiba di kamar pil, Li Changshu tiba-tiba mendengar indera abadi memanggil. Kakak senior, Dia tanpa sadar setuju dan melihat ke bawah ke kamar Linge di bawah tanah. Dia melihat sebuah buku muncul di belakang Linge. Buku itu perlahan membalik. Itu secara alami membalik ke halaman terakhir dan perlahan ditutup. Kemudian, buku itu perlahan terangkat dan berubah menjadi bunga teratai merah muda di atas kepala Linge. Itu memancarkan konsep misterius. Di bunga teratai, pola ikan hijau dan putih perlahan berputar. Dengan Taking Dao sebagai fondasi dan Steadiness Sutra sebagai panduan, Dao Linge telah matang. Dao itu bukanlah Dao besar yang mendalam, tetapi Li Changshu tidak dapat memahaminya untuk sesaat. Di bawah pengaruhnya, Dao Linge juga berhubungan dengan keseimbangan. Namun, itu bukan Great Dao of Equalization miliknya. Itu lebih dekat dengan prinsip keseimbangan antara Yin dan Yang. Terlepas dari apa Dao Linge atau seberapa kuat itu. Jika dia bertarung, tidak peduli seberapa kuat Dao Agungnya, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Li Changshu menatap langit. Awan gelap sudah berkumpul di luar gunung Xiaoqiong. Linge tiba-tiba mengerti. Kesengsaraan Dewa Emas telah turun sebelumnya. Dia tidak bisa memanggil orang untuk menghadiri upacara sebelumnya. Li Changshu diam-diam memeriksa cadangan Tribulation Transcendence miliknya dan memasukkan beberapa pil emas 9 revolusi ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia memindahkan Linge dari bawah tanah ke gunung belakang. Datang, Grandmaster. Dia sudah siap. Awan hitam menyapu dari langit di atas Grand White Palace dan segera menarik perhatian para dewa dan dewa pengadilan surgawi. Karena sistem aliran langsung cermin perunggu yang konstan dan lengkap, pengadilan surgawi memperhatikan materi langka itu melalui cermin perunggu dengan berbagai ukuran. Terlepas dari 3 langit bawah, kesengsaraan surgawi jarang muncul di pengadilan surgawi. Setelah semua, tingkat kultivasi terendah dari prajurit surgawi berada pada tahap akhir dari alam abadi essence. Tidak mudah bagi yang abadi dan dewa dari pengadilan surgawi untuk menjadi dewa emas. Setiap kali kesengsaraan surgawi muncul, itu akan menyebabkan keributan kecil. Di aula pencerahan, para dewa yang bertugas terkejut. Siapa yang akan melampaui kesengsaraan? Mengapa dia tidak melapor ke aula pencerahan sebelumnya? Di mana aturan pengadilan surgawi? Tuan, kudengar itu adalah Grand White Palace. Siapa di Grand White Palace yang akan melampaui kesengsaraan? Mengapa tidak ada reaksi dari catatan abadi di aula pencerahan? Kami dapat menyiapkan beberapa hadiah sebelumnya. Di berbagai bagian Jade Pool, banyak peri mengendarai awan dan terbang ke langit untuk melihat ke arah Grand White Palace. Perasaan abadi mereka mendarat di halaman belakang Grand White Palace. Di aula Lingqiao, Kaisar Giok berjubah putih, yang sedang mendiskusikan beberapa hal sepele dengan makhluk abadi yang tidak perlu menggunakan Tai Bai Jinsing, mengangkat alisnya dan memberi isyarat agar para jenderal di bawah berhenti berbicara.
Dia meminta Mugong untuk membuka cermin perunggu dan mengungkapkan pemandangan setelah Grand White Palace. Secara kebetulan, seekor kunang-kunang terbang keluar dari gunung kecil yang dilindungi oleh susunan kosmik biji master dan berubah menjadi sosok peri. Makhluk abadi di aula secara alami tidak mengenal peri, tetapi mereka tahu keberadaannya. Dia dipanggil Ling E dan lahir di keluarga Lan. Dia telah memperoleh Dao dan tidak diketahui oleh Yang Abadi. Kembang sepatu baru saja mekar, dan semua dewa mengetahuinya. Itu adalah orang besar tersembunyi yang menduduki peringkat kedua setelah Ibu Suri, Hang E, dan Putri Long Ji di daftar abadi wanita yang tidak boleh diprovokasi oleh pengadilan surgawi. Satu-satunya saudari junior yang ditunjuk oleh Lord Taibai Jinsing, murid dalam nama dari sekolah Taiking Sein of Ren. Dia duduk di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Dia adalah orang pertama yang menang tanpa melakukan apapun. Henge, saat ini, Linge berubah menjadi wujud aslinya, dia terangkat oleh awan putih berbentuk jamur Lingzi dan dengan cepat terbang ke langit. Angin alam surgawi meniup rambut di samping telinganya, dan awan yang lewat bermain dengannya dengan cahaya abadi, bahkan awan hitam yang bergerak di atas kepalanya sepertinya tidak ingin membuatnya takut, jadi itu memperlambat kecepatan pengumpulannya. Itu hampir memadat menjadi tangan besar dan dengan lembut membelai poni di dahinya. Di hadapan kesengsaraan keabadian, Linge cukup gugup, wajah kecilnya yang imut dan menawan tegang, dan bibirnya yang tipis dan lembab sedikit mengerucut. Bahkan napasnya sedikit kacau. Martial Bibi Linge, suara lembut terdengar dari jauh. Long Ji mengendarai awan dan terbang bersama sekelompok peri Jadepul. Jangan khawatir, Long Ji tahu bahwa Ling E gugup. Dia tersenyum dan berkata, ibu berkata bahwa tidak ada yang akan terjadi padamu selama transendensi kesengsaraan. Dao surgawi harus melindungimu. Ling E menjadi semakin gugup, tidak jauh dari gunung Xiaoqiong, cahaya abadi mengelilingi sebuah gunung kecil. Itu dengan cepat melebar dan merentangkan tangan dan kakinya, berubah menjadi raksasa wanita kekar setinggi 10.000 kaki. Dia mengenakan baju besi emas cerah dan memegang dua kapak besar di tangannya, dia meraung, sepupu Linge. Aku akan membantumu menjaga formasi susunan. Dewa laki-laki dari pengadilan surgawi, yang awalnya mengagumi peri kecil yang lucu dan menawan, menggigil. Sosok Li Changshu muncul tidak jauh dari sana, meskipun dia khawatir dia akan dihukum oleh hukuman surgawi, lebih baik lebih dekat dengan Linge. Jika kesengsaraan surgawi yang dihadapi Linge terlalu kuat, dia benar-benar tidak akan mampu menahannya. Selain itu, 9 pil emas 9 revolusi dan 2 pot pil roh 9 revolusi telah habis. Kemudian, dia tidak keberatan melawan Dao surgawi dan dengan paksa melindungi buah Dao Dewa Emas adik perempuannya. Paling-paling, dia akan mengabaikannya dan mengandalkan perlindungan gurunya untuk pergi. Bukannya Li Changshu tidak pernah berpikir untuk membawa Zhao Gongming dan 3 Dewa Xiao menjauh dari dunia primordial untuk menghindari malapetaka. Itu adalah salah satu rencana cadangan. Jika dia tidak dapat mengubah aturan, dia akan mencoba melompat keluar dari aturan. Li Changshu mengaktifkan hati Dao yang jernih dan mengembalikan emosinya ke nol. Dia berdiri di atas awan putih dengan tangan di belakang punggung dan mengirimkan transmisi suara ke Linge, jangan gugup. Lakukan saja apa yang Anda latih sebelumnya. Anda sudah membentuk memori otot. Ah iya, Linge setuju. Meskipun dia tidak tahu apa itu memori otot, bagaimana mungkin seorang peri memiliki otot yang begitu jelas. Garis lengan dan kakinya sempurna. Oleh karena itu, Linge menjadi semakin gugup, di bawah tatapan ribuan indera abadi, dia mengatupkan jari-jarinya dan berhenti di gunung yang sunyi. Dia menggumamkan beberapa kata dan menatap langit. Dia sebenarnya sudah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang lama. Setelah kesengsaraan Dewa Emas, tingkat hidupnya akan meningkat pesat. Dia akan menjadi abadi yang tidak akan menua atau mati. Dia kemudian akan dapat fokus pada perawatan kulit dan masker wajahnya, tentang bagaimana membuat kakak senior senang. Akhirnya, dia bisa sedikit membantu kakak senior di masa depan. Ayo, kesengsaraan surgawi, saya akan melakukannya hari ini. Ya, menurut instruksi kakak senior, saya tidak bisa memasukkan bendera. Saya pertama-tama harus menghafal Song of Tribulation Transcendence yang saya buat. Jangan cemas untuk melampaui kesengsaraan surgawi. Kakak senior mengingatkan saya. Begitu saya menyebut nama saya membungkuk, dan terima kasih, Dao Surgawi. Uploader by Novel. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk melawan 3 yang pertama. Saya tidak akan pelit dengan kekuatan abadi saya. 4 atau 5. Angin api naik, jangan heran jika Anda pandai menggunakan harta dharma. 6 atau 7. Jangan cemas. Anda harus mengandalkan perbandingan untuk membedakan ilusi. 8 atau 9 Dao, umur panjang, lakukan semua dan jangan ceroboh. Pada saat itu, langkah pertama. Linge menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke langit. Matanya berkedip dengan cahaya merah jambu saat dia berkata dengan keras, Lan Linge, murid dari Sekte Dao, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyerang, aku salah berteriak. Terima kasih, kakek Dao Surgawi. Tidak, terima kasih Dao Surgawi.
Wajah Linge menjadi pucat dan dia buru-buru mencoba menyelamatkan situasi. Namun, awan hitam itu bergetar dan wajah buram Lao Dao muncul. Leluhur Dao telah terwujud. Kekuatan Dao surgawi. Li Changshu segera ingin maju dan meminta maaf atas nama Linge, dia mengambil inisiatif untuk mengundang satu atau dua hukuman surgawi, tetapi tanpa diduga, oh, hehehe. Tribulation Cloud tertawa, di tempat penting dari kekuatan ilahi Dao surgawi, di tempat di mana kekuatan inti masa depan dari tiga alam dikumpulkan, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton dengan indera abadi, harta dharma, kemampuan mistik, dan mantra dharma. Awan kesengsaraan, yang seharusnya mengandung kilat, memperlihatkan wajah leluhur Dao dan tersenyum ramah. Kaisar Giok dari Aula Ling Qiao, Ibu Suri dari Kolam Giok, dan Li Changshu, yang berada di tepi awan hitam, tertegun, apalagi para pejabat, jenderal, dan peri. Itu saja. Ya, Linge, baiklah, Lao Dao, yang diungkapkan oleh Tribulation Cloud, tersenyum cerah dan berkata dengan hangat, jangan gugup. Aku baru saja memeriksamu. Kesengsaraan surgawi Anda adalah kesengsaraan surgawi yang relatif biasa. Anda pasti akan mampu bertahan. Apakah kamu siap? Dapatkah Anda membuat Tribulation Cloud pertama turun? Ah, terima kasih, leluhur Dao, jawab Linge lembut. Aku siap. Biarkan saja petirnya jatuh. Aku bisa menahannya sendiri. Ya, Dao surgawi tidak memihak. Aku tidak bisa membebaskanmu dari Tribulation Lightning. Ini juga dapat memberi Anda beberapa manfaat. Ini, salah satu dari mereka benar-benar berani mengatakannya, dan yang lainnya sangat berani setuju. Pengadilan surgawi diam, yang abadi menyaksikan sambaran Longevity Tribulation Lightning mekar di Tribulation Cloud. Kekuatannya mungkin beberapa kali lebih kuat dari petir ke-9 dari kesengsaraan surgawi kenaikan abadi. Perlahan-lahan turun dan dengan lembut memukul peri kecil di depannya. Kemudian, dengan lembut berayun ke bahunya, dia takut itu akan menyentuh dahinya, bagian atas kepalanya, dan titik vital lainnya yang dapat dengan mudah terluka parah. Linge menutup mulutnya rapat-rapat. Rambut hitamnya berkibar, dan wajahnya dipenuhi tekad. Gaun abadi di bahunya memiliki lubang besar seukuran kuku yang terkena petir surgawi. Kulit di dalamnya sebening kristal mutiara, dan tidak ada jejak yang tersisa. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Mengapa namun, orang yang nyaman adalah adik perempuannya yang masih kecil. Selain itu, leluhur Dao tampaknya tidak berniat mengambil kesempatan untuk menghukumnya. Li Changshu tidak mengeluh, namun, setelah itu, Li Changshu mulai memikirkan makna yang lebih dalam di balik tindakan leluhur Dao. Apakah dia menunjukkan niat baik kepada saya dan menghibur saya pada malam kesengsaraan besar pemberian Tuhan? Tidak, tidak perlu melakukan itu, tindakan Dao leluhur tampak sederhana, tetapi sebenarnya mereka memiliki niat yang dalam. Hal terpenting adalah mengungkapkan keberadaannya dan membiarkan semua makhluk hidup tidak melupakan siapa yang menetapkan aturan di dunia primordial. Terutama pada saat ini, leluhur Dao bersumpah atas kepemilikan alat pengadilan surgawi. Dia mengingatkan keenam orang suci bahwa kesengsaraan besar pemberian dewa tidak dapat mengancam pengadilan surgawi itu sendiri. Pada saat yang sama, dia ingin Sekte Chan, Jie, dan Barat bersiap untuk menggunakan murid elit mereka untuk mengisi kekosongan dewa-dewa adil di pengadilan surgawi. Memasuki pengadilan surgawi selangkah lebih dekat ke leluhur Dao. Meskipun Dao surgawi tidak memihak, leluhur Dao berada di atas Dao surgawi. Dia memiliki perasaan pribadi dan akan menjaga para murid Sekte Dao. Taibai Jinsing dari pengadilan surgawi bekerja untuk leluhur Dao. Dia adalah salah satu dari orang-orang leluhur Dao sendiri. Selain itu, Li Changshu memikirkan sederet manfaat dan berbagai efek selanjutnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa leluhur Dao lebih unggul. Ketika pikiran itu melintas di benak Li Changshu, Linge telah selamat dari kesengsaraan surgawi kedua. Pada saat itu, itu bukan masalah besar. Situasi keseluruhan sangat stabil. Pil dan harta dharma tidak berguna. Dia berdiri dengan bangga di udara. Setiap kali dia mengalami petir surgawi, akan ada beberapa perubahan. Kulitnya lebih berkilau, dan fitur wajahnya lebih menawan. Rune daunnya memancarkan perasaan yang konstan dan kuno. Dalam kesengsaraan petir, sambaran petir tiba-tiba turun dan benar-benar menyelimutinya, membuatnya tampak lebih suci. Suara tawa terdengar dari awan. Kesengsaraan surgawi yang memicu setan mental akan datang, apa yang Anda lihat selanjutnya adalah ilusi. Ya, Linge menjawab dan membungkuk ke langit. Terima kasih atas pengingat Anda, Guru. Li Changshu menundukkan kepalanya diam-diam dan tidak tahan melihatnya. Di Aula Ling Qiao, Kaisar Giok mendesah pelan, dia akhirnya bukan anak kesayangan Dao leluhur. Di kolam Giok, Ibu Suri merenung dan mendesah pelan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Mu Gong, Dewa Bulan, dan pejabat lama lainnya tidak bisa menahan tangis. Mereka menyesali perbedaan antara menjadi dewa dan menjadi dewa. Di kediaman Dewa Air, Yukin Genya bersandar di ambang jendela dan melihat pemandangan di cermin perunggu di tangannya. Senyum tidurnya damai, puas, dan sedikit rindu. Di halaman lain tidak jauh, Ling Zuzi menundukkan kepalanya diam-diam dan menatap tangannya.
Dia menghela nafas dengan sedih dan berayun lembut di ayunan. Di sini, sebuah wortel giok diserahkan. Sebuah wajah kecil memenuhi pandangan Ling Zuzi. Itu adalah Little Jade Rabbit, yang baru saja bergegas ke kediaman Ling Zuzi setelah mendengar bahwa Ling E sedang mengalami Tribulation of the Grand White Palace. Dia melihat mata Ling Zuzi lesu dan ekspresinya suram. Dia duduk di ayunan di sebelah dan memikirkan kata-kata yang menghibur. Dia secara alami tahu tentang hati Ling Zuzi. Dia adalah murid dari 12 Gold God of Chan School. Dia berjalan di jalur kultivasi yang lurus, dia juga memperoleh dao dari mutiara spiritual di dunia. Dia tidak kalah dengan makhluk hidup Conate, dan keberuntungannya bahkan lebih luar biasa. Pemahaman, bakat, latar belakang, teknik dao, kemampuan mistis, harta, keadaan, obsesi, apa kekurangannya. Namun, dia tidak dapat menembus kemacetan selama ratusan tahun. Sekarang, alam dao seperti genangan air yang tergenang. Tidak ada ombak. Itu baik-baik saja bahkan jika dia mengamuk. Namun, fenomena mengamuk tidak bisa terjadi sama sekali. Ling Zuzi tahu bahwa sejak zaman kuno, ada terlalu banyak yang disebut jenius kultivasi dan yang disebut bakat dewa emas yang terjebak pada sedikit pemahaman itu. Namun, masalahnya bukan karena dia tidak memiliki pemahaman. Gurunya bahkan mencoba mencerahkannya. Dia juga pergi ke istana Tusita untuk meminta pil untuk menerobos. Tanpa kecuali, semakin banyak kemacetan yang terjadi, semakin rendah harapannya. Itu adalah situasi yang akan dihadapi oleh sebagian besar pembudidaya Ki Refinement. Sebenarnya, beberapa ratus tahun tidaklah terlalu lama. Namun, Yang Jian, yang telah memasuki sekte sangat terlambat tetapi berhasil menyusul, sekarang berada di kelas 6 Dewa Emas. Dia memandang Aoyi, yang telah menjadi saudara angkatnya dan membangkitkan garis keturunan naganya. Dao rilemnya juga tak terbendung, dia memandang Bian Zuang, yang telah terdampar di tepi sungai surgawi dan mengalami insiden pembingkaian. Alam daunnya telah meningkat pesat, dan dia akan menyusulnya. Dan hari ini, Bibi Master Ling E, yang telah berhasil memulai transendensi kesengsaraan, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Bagaimana dia bisa rela? Dia sangat ingin menghadapi kesengsaraan surgawi, untuk menerobos alam dao, dan untuk menghaluskan hidupnya. Dia sangat ingin berdiri di atas awan yang sama dengan Yang Jian dan Aoyi, tidak ada yang ingin dia segera berkultivasi ke Dewa Emas, juga tidak ada yang memaksanya untuk mencapai apapun. Namun, dia tidak ingin menjadi biasa-biasa saja atau tanpa nama. Sudah lama sejak Ling Zuzi keluar dari halaman, pada saat itu, di pantulan mata seperti Ruby Yutu, ekspresi Ling Zuzi sedikit sedih. Meskipun dia memaksakan senyum, matanya tidak lagi memiliki banyak vitalitas. Yutu menggigit bibirnya sedikit dan berkata dengan lembut, mengapa kita tidak mencoba berkultivasi bersama? Saya mendengar dari saudara perempuan Istana Bulan bahwa umat manusia memiliki metode kultivasi ganda yang dapat dengan cepat menembus penghalang. Aku baik-baik saja, jangan terlalu banyak berpikir. Ling Zuzi menghela nafas dan berkata, hambatan adalah hambatan. Hanya dengan memahaminya kita dapat meningkatkan alam dao. Saya akan kembali ke Gunung Qianyuan untuk mengunjungi guru dan menanyakan apakah ada cara. Ya, kata Yutu pelan. Kultivasi pada akhirnya tergantung pada peluang, mungkin hanya saja kesempatan Anda belum tiba. Selain itu, saya tidak menjadi dewa emas. Apa masalahnya? Saya tidak iri pada orang-orang abadi yang berumur panjang yang hidup begitu lama. Guru tidak melakukan apa-apa setiap hari dan dalam keadaan linglung. Ini sangat membosankan. Terima kasih, saudara yang baik, Ling Zuzi mengungkapkan senyum lembut. Dia mengangkat tinjunya dan menyerahkannya pada Yutu. Yutu meringis dan mengepalkan tangan kecilnya. Dia dengan lembut membenturkannya dengan kepalan tangan Ling Zuzi. Saudara yang baik, aku pasti bisa melampaui kesengsaraan Dewa Emas. Ling Zuzi berdiri, matanya dipenuhi cahaya. Dia melihat awan gelap dan Tribulation Lightning di langit dan berkata dengan tegas, saya harus menjadi pahlawan seperti Paman Master Taibai. Saya harus dibutuhkan dan dipercaya oleh orang lain. Saya harus melakukan sesuatu yang hebat untuk dunia. Bunuh setan, lindungi yang lemah. Saya pasti akan membantu Paman Guru dan pengadilan surgawi. Tentu saja, maka kamu bisa melakukannya. Yutu bergumam pelan, itu semua adalah ambisi yang membutuhkan banyak usaha dan waktu. Ling Zuzi menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia meneriakkan, jangan buang waktu. Karir pria ada di mana-mana. Mengapa, tidak bisakah kita, sebagai wanita, mencapai sesuatu? Tentu saja, kamu akan dipukuli oleh para suster. Hehe, jangan bilang siapa-siapa. Apa yang kamu mainkan hari ini? Gulat, teknik tubuh, teknik melarikan diri, tombak, pedang, tongkat. Hari ini adalah satu hari. Anda harus mendengarkan saya dan memainkan ini. Apa ini? Untungnya bukan kapal kertas. Ini tali lempar, tali lempar. Di tengah keluhan Yutu dan tangisan pahit Ling Zuzi, kedua ayunan itu sedikit bergoyang. Tangan besar dan kecil saling terkait satu sama lain, tali merah dibalik dengan berbagai cara, tetapi tidak bisa mengikat kedua pasang jari. 4 jam kemudian.
Cahaya abadi bertahan dan musik abadi terdengar. Dunia dipenuhi dengan keberuntungan. Awan emas berkumpul menuju Ling E, ada gambar peri menari di atasnya, dan ada pemandangan dewa-dewa kuno mengirimkan berkah. Itu jelas hanya kesengsaraan surgawi panjang umur ke-8 biasa, tetapi itu memberikan efek khusus dari kesengsaraan surgawi panjang umur ke-9 yang terkemuka. Ya, itu tidak penting. Ling E berdiri diam di udara. Gaun abadi di tubuhnya rusak di beberapa tempat, membuatnya terlihat lebih halus. Dia tampak menyedihkan. Dia tersenyum dan dipenuhi dengan kekuatan abadi, dia merasakan kenyamanan tubuh daunnya yang, dengan lembut ditempa oleh kekuatan kesengsaraan surgawi. Dia tidak melupakan instruksi kakak laki-lakinya. Ling E untuk sementara menekan emosi di hatinya dan membungkuk ke Tribulation Cloud di langit. Terima kasih, leluhur Dao, telah mengirimkan kesengsaraan surgawi dan membantuku mendapatkan buah Dao umur panjang. Awan kesengsaraan yang gelap gulita, yang berdiameter sekitar 2/3, mengungkapkan wajah leluhur Dao lagi. Dia masih memiliki senyum kebajikan. Ya, baiklah, ketika kakak laki-lakimu bebas, biarkan dia membawamu ke istana awan ungu. Suara leluhur Dao masih lembut. Pada saat itu, dia mengubah topik. Seberkas cahaya keemasan dengan lembut mendorong Ling E menjauh, dan cahaya keemasan lainnya menghantam Li Changshu. Cahaya keemasan menarik dengan lembut, Li Changshu masih sedikit terpana. Tribulation Cloud terbang dengan sendirinya dan mulai berputar di atas kepalanya. Grandmaster, Li Changshu tertegun. Mengapa? Leluhur Dao berkata dengan dingin, bukankah seharusnya kamu menerima apa yang ditinggalkan adik perempuanmu? Aku harus. Terima kasih telah merawat Ling E, Grandmaster. Li Changshu memelototi Ling E dan membungkuk dengan hormat untuk memberi contoh pada Ling E. Itu adalah postur yang benar untuk Tribulation Transcendence. Terima kasih, Dao Surgawi, telah meluangkan waktu untuk menyerangku. Iya. Wajah Dao leluhur perlahan menghilang, hanya menyisakan tawa kecil dan beberapa gumaman. Masih lebih nyaman untuk menyerangmu. Suara mendesing. Ribuan sambaran petir ungu merah menghantam seperti air terjun. Tanpa penjelasan apapun, mereka melilit tubuh Li Changshu dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Kekuatan surgawi dan kilat membuat makhluk abadi dengan tingkat kultivasi tertinggi di pengadilan surgawi berkeringat dingin dan gemetar tanpa henti. Ah, ini mungkin hidup. Di depan ruang pil di Gunung Xiaoqiong, Li Changshu berbaring di kursi goyang pribadinya dan memandang lautan bintang. Ada senyum tipis di bibirnya. Jubah Taoisnya compang camping, dan kulitnya hitam hangus. Rambutnya yang panjang ditiup oleh angin surgawi, yang tidak menjadi arus utama di kampung halamannya di kehidupan sebelumnya. Hanya ketampanannya yang tidak tertunda oleh kesengsaraan surgawi. Itu memang naskahnya. Kekuatan kesengsaraan surgawi adik perempuannya mengalir ke atasnya. Pil emas 9 revolusi di mulutnya tidak berguna. Lagi pula, hanya kekuatan hukuman surgawi yang berasal dari kesengsaraan surgawi panjang umur. Tubuhnya hampir tidak bisa menahannya. Ling E, dia baru saja melampaui kesengsaraan surgawi dan telah memahami terlalu banyak. Dia secara alami pergi ke pengasingan. Menilai dari penampilannya yang sombong sebelumnya, dia seharusnya ingin menggodanya, kakak laki-lakinya, namun, dia tidak bisa menahan pencerahannya dan ditarik ke kondisi pencerahan Dao. Pada saat itu, Ling E sedang memahami grid Dao-nya di ruang rahasia bawah tanah, dari waktu ke waktu, dia akan terkekeh, membuat Li Changshu khawatir dia tidak akan bisa melindungi kesuciannya nanti. Pada saat itu, arah opini publik di dunia primordial, itu tidak bisa dipercaya. Leluhur Dao secara pribadi muncul dan melindungi adik perempuan intim Tai Bai Jinsing selama kesengsaraan panjang umur. Dia secara pribadi mengakui bahwa Tai Bai Jinsing adalah cucu menantunya. Berita yang sangat terdistorsi dan tak terbayangkan semacam ini telah menyebar ke seluruh dunia. Jika Li Changshu tidak sengaja berpura-pura terluka parah dan menangkupkan tangannya ke sekitarnya, dia akan membawa Ling E kembali ke Gunung Xiaoqiong dan mengaktifkan formasi susunan Grand White Palace, pasti akan ada lautan orang-orang di sana, seperti biasa, lukanya tidak dalam. Itu sangat menyakitkan. Grandmaster adalah, mengolesi minyak pedas di petir, kan desas-desus Triloka hanya bisa disebarkan oleh mereka. Li Changshu tidak berani melakukan apapun. Lagi pula, leluhur Dao secara pribadi bersekongkol melawannya. Semakin banyak kesalahan yang dia buat, semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Cukup menjadi pesta diam dan penonton yang dingin. Di tingkat mana leluhur Dao berada? Itu seperti di mana leluhur Dao berada pada saat itu. Suasana dunia primordial ada di Istana Awan Ungu. Nanti, dia akan membawa Ling E untuk melihat ke dalam 6 jalan reinkarnasi. Menurut apa yang Lady of Earth katakan sebelumnya, jiwa tuannya seharusnya sudah bangun sekarang. Dia seharusnya sangat senang melihat Ling E hidup selamanya. Selain itu, jiwa tuannya telah diperbaiki dalam 6 jalan reinkarnasi begitu lama, jadi dia secara alami memperoleh banyak manfaat. Jiang Zia, Li Changshu mengangkat tangannya untuk menutupi dahinya, menenangkan pikirannya. Kulit hangus di tubuhnya terbang dengan sendirinya, berubah menjadi abu dan menghilang.
Kulit baru tumbuh dari bawah. Dewa Emas, umur panjang. Sikapnya terhadap Linge juga akan berubah di masa depan. Oleh karena itu, Li Changshu menghilangkan semua ingatannya saat memasuki gunung beberapa tahun yang lalu. Nanti, dia akan mengenal adik perempuan juniornya lagi. Jika dia ingin menjalin hubungan dengannya, maka dia harus lebih formal dan menciptakan lebih banyak kenangan yang tidak berhubungan dengan kakak laki-laki dan perempuan juniornya. Setelah itu, Li Changshu berencana untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum melanjutkan pekerjaannya. Kaisar Giok, silakan keluar dan berjalan-jalan bersamaku untuk memeriksa situasi makhluk hidup di alam bawah saat ini. Dia harus melakukan pekerjaannya sebagai Taibai Jinsing. Namun, dia tidak tahu apakah dia ditakdirkan untuk menunggu Kaisar Langit atau jika segala macam hal terjadi pada waktu yang bersamaan. Li Changshu menyesuaikan keadaannya dan hendak berbalik dan berdiri ketika dia tiba-tiba memiliki dorongan yang tiba-tiba. Seseorang memanggil agar patung kertasnya muncul. Li Changshu menyimpulkan dan dengan cepat mengunci patung kertas tua yang ditinggalkan di samping Yu Ding yang sempurna. Perhatiannya langsung tertuju padanya. Sebelum indranya yang abadi menyebar, Li Changshu merasakan beberapa aura yang sudah dikenalnya. Yu Ding, Tai Yi, Yang Jian, dan Huang Long yang disempurnakan, peringkat tidak ada hubungannya dengan kekuatan pribadi. Jika ada kebetulan, itu akan murni kebetulan. Apa yang salah? Li Changshu pertama kali membuat keributan. Patung kertas itu terbang keluar dari lengan Yu Ding yang disempurnakan dan berubah menjadi Zhao Gongming yang telah memotong janggutnya. Patung kertas ini adalah identitas palsu yang sengaja dia rancang untuk mengatur Yang Jian saat itu. Cangeng, mata Huang Long yang sempurna berbinar. Dia segera mengambil 2 langkah ke depan dan berteriak, datang dan lihatlah. Sesuatu terjadi hari ini. Li Changshu bingung. Yu Ding yang sempurna menghela nafas dan menoleh untuk menatap Tai Yi yang sempurna. Dia jelas marah. Tai Yi yang sempurna, yang mengenakan jubah merah, menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Ada sedikit emosi di matanya saat dia bergumam, jangan khawatir. Gumamnya, retribusi, retribusi. Jika Huang Long yang sempurna baru saja tiba dan menghadapi situasi seperti itu, kepalanya kemungkinan besar akan dipenuhi jamur. Namun, Li Changshu telah menyelesaikan pengumpulan informasi dan menyimpulkan apa yang telah terjadi. Hanya ada satu kebenaran. Murid keponakan Ling Zuzi, apakah Anda sedikit tertekan karena kesengsaraan panjang umur adik perempuan saya? Apakah Anda kembali ke Gunung Qianyuan untuk mencari kakak senior Tai Yi untuk mencerahkan Anda? Pada akhirnya, kakak senior Tai Yi mengatakan sesuatu yang salah dan menyodok di tempat sakit murid keponakan Ling Zuzi. Yu Ding dan Yang Jian mengangguk dengan patuh. Mata Huang Long yang sempurna dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah rahasia surgawi diblokir sekarang? Canggeng, bagaimana kamu tahu? Tai Yi yang sempurna mengangkat tangannya dan menamparkan mulutnya 2 kali. Aku punya mulut. Li Changshu melihat ke gua abode yang diselimuti oleh formasi susunan dan mengerutkan kening. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Sebenarnya, aku tidak mengatakan apa-apa. Tai Yi yang sempurna tersenyum pahit dan berkata, hanya saja, 4 jam yang lalu, di Gunung Qianyuan. Yo, muridku tersayang, mengapa kamu berpikir untuk kembali? Tai Yi yang sempurna berjalan keluar dari cave abode sambil tersenyum. Dia memandang Ling Zuzi, yang linglung di depan pintu gua, dan menggoda, apakah kamu lelah bermain dengan saudaramu yang baik? Atau apakah Anda merindukan saya dan secara khusus kembali untuk melihatnya? Ling Zuzi menghela nafas dan berdiri untuk membungkuk pada Tai Yi yang sempurna. Dia membungkuk sebagai murid dan duduk kembali di atas batu hijau di tebing dengan sedih. Apa yang salah? Tai Yi yang sempurna bertanya dengan bingung. Tidak dalam suasana hati yang baik. Mungkinkah kelinci giok kecil memiliki saudara laki-laki baik lainnya? Tuan. Bagaimana saya harus mengatasi kemacetan ini? Saya jelas hanya selangkah lagi dari menghadapi kesengsaraan Dewa Emas. Bahkan jika saya mati dalam kesengsaraan Dewa Emas, itu akan lebih baik dari sekarang. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tai Yi yang sempurna tersenyum dan berkata, bagaimana kultivasi ditentukan oleh kecepatan. Sangat umum di dunia primordial untuk memiliki dasar yang baik dan terlambat berkembang. Anda hanya selangkah lagi dari umur panjang. Bagaimana semua upaya Anda sebelumnya bisa sia-sia? Selain itu, bahkan jika Anda tidak bisa hidup selamanya, guru akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda memperpanjang umur Anda. Apakah masih ada paman Tuan Canggeng Anda? Persik abadi dan yang lainnya, aku bisa memberimu satu setiap beberapa ratus tahun, bukankah itu sama dengan keabadian? Bukan itu masalahnya, Tuan, saya tidak takut hidup pendek. Aku hanya takut biasa-biasa saja. Murid bodoh. Tai Yi yang sempurna tersenyum dan berkata, kadang-kadang, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jalani saja kehidupan tanpa beban. Begitulah hidup yang abadi. Setiap yang abadi memiliki kesempatan yang berbeda, dan mereka berbeda, oleh karena itu, pencapaian mereka berbeda. Terkadang, jika kamu tidak bekerja keras, kamu tidak akan tahu perbedaan antara kamu dan orang lain.
Jika kamu tidak bekerja keras, kamu tidak akan mengerti di mana kamu akan gagal. Sekarang, kamu bisa menggunakan alasan kemacetan dan dengan damai tidak bekerja keras. Anda bisa bermain dengan saudara baik Anda setiap hari. Bukankah itu nyaman? Hei, kemana kamu pergi? Kenapa kamu menangis? Saya menasihati Anda untuk bahagia. Mungkin kemacetan akan teratasi, jangan menangis, muridku tersayang. Saya mengatakan sesuatu yang salah. Itu saja yang saya katakan, di depan Cave Abode di Gunung Qianyuan. Setelah kesempurnaan Tai Yi mengatakan itu, Li Changshu, yang berada di sampingnya, tampak tak berdaya. Yu Ding yang sempurna mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Wajah Huang Long yang sempurna berlinang air mata. Huang Long berteriak, adik laki-laki, kamu benar. Kamu benar sekali. Jika saya tidak bekerja keras saat itu dan berbaring di kolam dengan damai, saya pasti akan lebih nyaman daripada sekarang. Li Changshu buru-buru berkata, kakak Huang Long, kamu tidak bisa menggeneralisasi masalah ini. Yu Ding yang sempurna memelototi Tai Yi yang sempurna dan memarahi dengan ekspresi gelap, begitukah caramu mengajar muridmu? Jika kamu tidak bekerja keras, kamu tidak akan tahu bedanya. Anda, Yang Jian berbisik, kakak Ling Zhu sudah memiliki simpul di hatinya. Itu benar. Tai Yi yang sempurna merentangkan tangannya. Saya ingin menggunakan metode ini untuk membantunya menyelesaikan simpul ini. Li Changshu mengangkat tangannya dan menggosok gelabelannya. Apakah karena masalah inilah Ling Zuzi bereinkarnasi dan kembali dengan amarah? Itu membuat Li Changshu diam-diam menghela nafas lega, dia awalnya berpikir bahwa Ling Zuzi akan menghadapi bencana besar. Dia akhirnya bisa membantu. Mengapa Ling Zuzi bereinkarnasi sebagai Neza? Li Changshu sudah lama memikirkan pertanyaan itu. Kemungkinan yang dia peroleh tidak dapat menghindari Dao Surgawi, menurut gaya Dao Surgawi, ada kemungkinan besar dia akan mengatur situasi berbahaya untuk Ling Zuzi. Dia akan merusak basis daunnya dan kehilangan jiwa esensinya. Kemudian, dia akan dikirim oleh Tai Yi yang disempurnakan untuk bereinkarnasi dan menjadi pahlawan kecil. Oleh karena itu, Li Changshu tidak berani mengirim Ling Zuzi untuk waktu yang lama. Meskipun hal seperti itu benar-benar terjadi, itu adalah pengaturan yang disengaja dari Dao Surgawi. Namun, Li Changshu tidak ingin luka Ling Zuzi menimpanya. Lagi pula, dia adalah murid keponakan yang lebih dia kagumi, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu bersamanya. Namun, di sisi lain, kontradiksinya adalah dalam rencana Li Changshu, Neza harus diatur. Dia tidak bisa menghentikan penderitaan Ling Zuzi. Sekarang, jika dia dapat memastikan bahwa Ling Zuzi telah benar-benar memilih untuk bereinkarnasi menjadi manusia dan berkultivasi lagi karena hambatannya dan rangsangan dari tuannya, Tai Yi yang sempurna, Li Changshu tidak harus berkonflik. Dia bisa membantu dengan sekuat tenaga. Yu Ding yang sempurna tiba-tiba berkata, hati Dao Ling Zuzi putus asa. Jika ditunda terlalu lama, pasti akan merusak kondisi Dao dan mentalnya. Yang Jian bertanya, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi sekarang? Li Changshu bersenandung pelan dan mengangkat tangannya untuk meraih ruang Cave Abode tempat Ling Zuzi berada, yang abadi segera mendengar Ling Zuzi bergumam pelan. Guru benar, saya telah bekerja keras begitu lama hanya karena saya menolak untuk mengakui perbedaan antara saya dan mereka. Saya hanyalah mutiara, mutiara tanpa spiritualitas, dengan baik. Tai Yi yang sempurna mau tidak mau mondar-mandir dengan cemas. Mulut ini. Apa yang harus kulakukan? Canggeng, kamu punya banyak ide. Cepat selamatkan anak ini. Li Changshu mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, aku tahu kamu mencintai Ling Zuzi, tetapi harus ada batasannya, kata-katamu menyentuh hati daunnya. Mengapa kita tidak menghapus beberapa ingatannya? Yu Ding yang sempurna memberikan saran itu dengan hati-hati. Itu tidak benar. Huang Long yang sempurna menghela nafas dan berkata, selain itu, bahkan jika saya menghapus ingatan saya tidak dapat menghapus simpul di hati murid keponakan Ling Zuzi. Bukankah kita berkumpul di sini hari ini untuk memikirkan cara membantu murid keponakan Ling Zuzi menerobos hambatannya dan memulihkan kepercayaan dirinya? Mari kita pikirkan bersama. Li Changshu berkata dengan hangat dan mulai mondar-mandir. Yang abadi juga tidak dapat berdiri atau duduk dengan benar, jadi mereka mondar-mandir di samping. Segera, Li Changshu berkata, manusia memperhatikan untuk bertanya tentang penyebab penyakit terlebih dahulu. Sangat mudah bagi kita untuk tersesat dengan berpikir seperti ini. Mengapa kita tidak mencari tahu apa yang salah dengan kultivasi Ling Zuzi terlebih dahulu? Ini, Tai Yi yang sempurna ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Namun, dia segera mengangguk dan setuju. Bagus bagi semua orang untuk melihat bersama. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang baru, Li Changshu berkata, murid keponakan Yang Jian, pergi dan serang Ling Zuzi dulu dan hancurkan dia dan segel dia. Jangan biarkan dia tahu bahwa kami membantunya mendiagnosis. Jika tidak, dia akan merasa lebih buruk. Oke, Yang Jian tanpa sadar menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dia berubah menjadi kupu-kupu dan bergegas ke gua Abode Tai Yi yang disempurnakan, menyelinap ke dalam formasi susunan, setelah beberapa saat.
Ayo pergi. Li Changshu memberi isyarat. Yang abadi dengan cepat masuk dan mengepung Ling Zuzi yang tidak sadar untuk mempelajarinya. Seluruh penelitian berlangsung selama 1 jam dan mempelajari masalah Ling Zuzi secara menyeluruh. Dia cacat bawaan dan basis daunnya cacat. Itu bukan karena dia terluka atau mengambil jalan yang salah dalam kultivasinya. Sederhananya, sebagai makhluk hidup, Ling Zuzi memiliki kekurangan dalam basis daunnya, tubuh utamanya adalah mutiara spiritual. Ketika dia bertransformasi, dia dinodai oleh aura postnatal. Dia bukan lagi makhluk hidup Conate murni. Meski tingginya tidak rendah, tapi tidak terlalu tinggi, dibandingkan dengan batu penyembuhan surga di Samudra Timur yang mengandung jasa penyembuhan surga dan secara pribadi dimurnikan oleh Dewi Nuwa, itu memang jauh lebih rendah. Alasan mengapa Ling Zuzi terjebak di kemacetan adalah karena dia cacat bawaan dan tidak dapat disempurnakan, oleh karena itu, dia tidak dapat memicu kesengsaraan surgawi untuk turun dan memetik buah dao umur panjang. Ah! Li Changshu menghela nafas. Yang lainnya menghela napas. Setelah menemukan akar penyakitnya, mereka sebenarnya bisa mengobati masalahnya, mereka saling memandang dan melihat pemahaman diam-diam di mata masing-masing. Li Changshu berkata, dari kelihatannya, kakak senior dan murid keponakan Yang Jian punya solusi. Huang Long yang sempurna sangat bersemangat. Mengapa kita tidak mengatakan metode kita pada saat yang sama dan melihat apakah keduanya sama? Kelima lelaki tua dan muda itu mengangguk bersamaan dan saling memandang. Li Changshu memberi isyarat dan beberapa dari mereka berbicara pada saat bersamaan. Li Changshu berkata, Conate Dao Bodi. Tai Yi yang sempurna berkata, teman-teman Dao. Huang Long yang sempurna berkata, guru mengkhotbahkan Dao. Yang Jian berkata, terobosan selama pertempuran hidup dan mati. Yu Ding yang sempurna berkata, bereinkarnasi dengan ingatan. Dalam sekejap, beberapa daun kecil melayang di belakang kelima makhluk abadi itu. Mereka tersenyum canggung dan mulai memperkenalkan pikiran mereka. Li Changshu dan Yu Ding yang sempurna memiliki pemikiran yang sama. Arti dari Conate Dao Bodi adalah membiarkan Ling Zuzi berubah menjadi manusia dan menikmati keuntungan dari Conate Dao Bodi umat manusia. Metodenya adalah apa yang dikatakan oleh Yu Ding yang sempurna. Mereka berdebat sebentar dan dengan cepat mengkonfirmasi pikiran mereka. Tai Yi yang sempurna membuat keputusan. Dia harus memikirkan segala cara untuk membiarkan Ling Zuzi membangun kembali yayasannya tanpa merusak dirinya saat ini. Ling Zuzi, yang tidak sadarkan diri, gemetar beberapa kali. Kemudian, dia bergumam dan terus tidur. Tuan, apakah saya benar-benar tidak cocok untuk berkultivasi? Dibandingkan dengan Yang Jian, Ling Zuzi sebenarnya lebih dekat dengan Li Changshu. Li Changshu secara alami tidak bisa menganiaya Ling Zuzi. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Li Changshu memiliki rencana lengkap di dalam hatinya, melalui beberapa petunjuk, dia membimbing Tai Yi yang sempurna untuk merumuskan rencana kasar. Jika dia ingin Ling Zuzi bereinkarnasi, itu tidak akan sesederhana membunuhnya dan meninggalkan jiwa esensinya untuk bereinkarnasi di dunia bawah. Itu akan terlalu kejam apalagi, reinkarnasi Ling Zuzi bukan lagi Ling Zuzi. Itu tentu saja merupakan pekerjaan yang sangat teliti untuk membantu Ling Zuzi mencapai buah dao. Pertama-tama, dia harus memisahkan jiwa esensi Ling Zuzi dari tubuh utamanya. Jiwa esensinya akan dibuat menjadi roh janin, itu mirip dengan inkarnasi 7 emosi saat itu. Tubuh utamanya akan kembali ke asalnya dan menyempurnakannya menjadi mutiara spiritual untuk membawa kekuatan Dharma, alam Dao, dan spiritualitasnya saat ini. Selama proses ini, dia membutuhkan bantuan Li Changshu. Li Changshu ingin membawa jiwa esensi Ling Zuzi ke pagoda reinkarnasi untuk mengambil pintu belakang dan membiarkan Siti Garba mengambil tindakan untuk mengubah jiwa esensi Ling Zuzi menjadi roh janin yang dekat dengan reinkarnasi. Dia harus membawa Ling Zuzi ke Tri Immortal Island dan menggunakan piala emas Primordial Chaos untuk melucuti kekuatan Dharma Ling Zuzi dan alam Dao. Tentu saja, beberapa makhluk abadi dari sekolah Chan akan menemaninya sepanjang waktu. Itu dapat dianggap sebagai pengaturan bagi Li Changshu untuk membuat Tai Yi yang sempurna berutang budi kepada 3 pulau abadi dan menunjukkan belas kasihan dalam kesengsaraan pembunuhan nanti. Setelah proses ini, roh janin, yang akan lahir dengan sempurna. Yang Jian bertanya, bagaimana saya harus memilih orang tua Ling Zuzi? Aku akan menemukan wanita abadi untuk menjadi pendamping daoku. Tai Yi yang sempurna segera berdiri. Matanya dipenuhi dengan cinta dan rasa bersalah. Murid, apa bedanya? Yang Jian bergumam pelan, Paman Guru, Anda telah mengumpulkan karma negatif selama bertahun-tahun. Anda benar-benar tidak takut tidak akan bisa melahirkan. Saya hanya mengatakan. Yu Ding yang sempurna membujuk, kakak senior, jangan menimbulkan masalah. Canggeng ada di sini untuk semuanya, biarkan Canggeng yang mengaturnya. Tai Yi yang sempurna segera merasa sedikit menyesal. Kemudian, dia menatap Li Changshu dengan sungguh-sungguh. Canggeng, selama masalah ini bisa diselesaikan, aku akan berutang budi padamu. Kakak senior, sama-sama. Li Changshu tersenyum dan berkata, itulah yang kupikirkan.
Mengubah jiwa esensi Ling Zuzi menjadi roh janin dan memurnikan tubuh utama untuk membawa kekuatan Dharma bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Tidak sulit bagi umat manusia untuk bereinkarnasi. Saya akan pergi ke Netherworld dan memilih pasangan dengan bakat terbaik dalam ras manusia, dengan begitu, saya dapat menambahkan lebih banyak bantuan untuk kultivasi Ling Zuzi. Sekarang, sebenarnya ada masalah yang paling krusial. Yang abadi segera mendengarkan dengan penuh perhatian, mata mereka dipenuhi dengan perhatian. Kamilah yang mengatur rencana ini, Li Changshu perlahan menghela nafas lega dan berkata dengan serius, kami dapat memberikan metode dan bantuan. Namun, pada akhirnya, Ling Zuzi harus membuat keputusan ini sendiri. Mari kita mencoba yang terbaik untuk tidak ikut campur. Memberi junior kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri adalah rasa hormat terbaik bagi mereka, yang abadi mengangguk. Tai Yi yang sempurna menatap pemuda di dalam gua dengan tatapan yang rumit. Tai Yi yang sempurna berkata, sebenarnya, tidak apa-apa jika dia biasa. Saya tidak membutuhkan saya untuk mendukungnya. Li Changshu terkekeh, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya. Dao surgawi benar-benar bagus. Masalah Ling Zuzi tidak sesederhana kekurangan bawaan. Ketika Li Changshu membawa Ling Zuzi ke pengadilan surgawi, itu jelas masih ada. Dao surgawi ditahan. Angin bertiup di telinganya, dan energi spiritual mengelilinginya. Sepertinya ada bantal empuk di bawahnya, seolah-olah dia sedang berbaring di awan. Kelopak mata Ling Zuzi berkibar. Segel di sekitar jiwa esensinya perlahan menghilang, dia terbaring di awan, di samping, seorang Lao Dao duduk diam. Dia memiliki ekspresi yang baik, alis putih, dan rambut putih. Dia secara alami adalah wajah familiar dari seorang dewa tua. Paman Tuan, teriak Ling Zuzi pelan. Kekuatan abadinya mengalir, dan kelelahannya menghilang. Pada saat itu, dia perlahan duduk, mereka sepertinya bergegas kembali ke pengadilan surgawi dari Gunung Qianyuan. Itu seperti ketika dia dibawa ke pengadilan surgawi oleh paman gurunya saat itu. Bagaimana kondisi mentalmu? Li Changshu bertanya dengan hangat. Ling Zuzi tertegun, emosi suram di hati Dao menyebar lagi. Dia menghela nafas dengan sedih dan duduk bersila, tetapi dia tidak bisa mengangkat semangatnya. Dia tersenyum pahit dan berkata dengan lembut, Paman Tuan, saya telah mengecewakan Anda, kamu sebenarnya tidak mengecewakan siapapun, tidak perlu mengatakan itu, kata Li Changshu dengan hangat. Hanya kamu yang mengecewakanmu. Apakah Anda ingat mengapa saya membawa Anda ke pengadilan surgawi? Ling Zuzi merenung sejenak dan menjawab, itu adalah permintaan guru, paman guru, tolong bawa saya ke pengadilan surgawi untuk melatih dan meningkatkan kejantanan saya. Apakah kamu masih kekurangan kejantanan sekarang? Li Changshu tersenyum dan bertanya. Ling Zuzi tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Li Changshu berkata dengan hangat, beberapa ratus tahun itu sangat lama, tetapi juga sangat singkat. Sejak zaman kuno, terlalu banyak makhluk hidup yang lewat. Namun, sangat sedikit yang telah meninggalkan jejaknya di dunia primordial. Orang-orang di dunia mengagumi mereka yang duduk di posisi tinggi, orang-orang berpangkat tinggi di dunia primordial semuanya adalah pemenang kuno dan kuno. Oleh karena itu, makhluk hidup akan merasa tertekan saat dilahirkan di dunia ini dan dipandang rendah oleh para pemenang ini sejak dulu. Oleh karena itu, Anda bukan satu-satunya yang memiliki kondisi mental ini, semua makhluk hidup memilikinya. Depresi Anda karena Dao Realm Anda tidak dapat meningkat tidak hanya hadir untuk Anda, tetapi juga untuk semua makhluk hidup. Ling Zuzi tertegun. Li Changshu mengayunkan kocokan ekor kuda di tangannya dengan lembut, membuat awan bergerak lebih lambat untuk memberi Ling Zuzi waktu untuk mencerna, jika Ling Zuzi bereinkarnasi menjadi Neza dengan penyesalan dan kekecewaan, itu pasti akan meninggalkan penyesalan. Itu bahkan akan mempengaruhi pertumbuhan Dao Realm dan kepribadiannya. Li Changshu masih berpikir bahwa murid keponakannya akan lebih ceria di masa depan, terlepas dari apakah dia dipanggil Ling Zuzi atau Neza. Pada saat yang sama, di gua tempat tinggal Gunung Qianyuan. Tiga yang sempurna dari sekolah Chan duduk mengelilingi meja catur, di atas meja, mereka menggunakan teknik cermin awan untuk menampilkan adegan patung kertas Li Changshu dan Ling Zuzi mengendarai awan kembali ke pengadilan surgawi. Pada saat itu, ekspresi Tai Yi yang disempurnakan sangat canggung. Tanpa perbandingan, tidak akan ada salahnya. Yuding yang sempurna bahkan mengutuk dengan suara rendah, lihat, beginilah caramu membujuk seorang junior. Zenren Huanglong juga takut Tai Yi akan malu. Dia tersenyum dan menghiburnya, saudara muda Tai Yi, jangan diambil hati. Kamu dan aku sama-sama tahu kemampuan Changgeng, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Tai Yi yang sempurna merentangkan tangannya dan menghela nafas. Sungguh profesi yang berbeda seperti gunung yang berbeda. Dengar, kata Yuding yang sempurna. Murid keponakan Ling Zuzi telah berbicara, Tai Yi menahan napas dan mencondongkan tubuh ke depan, tampak seperti sedang meminta nasihat dengan rendah hati. Di awan, Ling Zuzi bertanya dengan lembut, namun, Paman Tuan, jika Anda tidak berjalan ke tempat yang tinggi dan tidak ada yang bisa melihat sosok Anda, bagaimana Anda bisa meninggalkan bekas di dunia?
Li Changshu tersenyum dan berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda bekerja keras untuk menjadi lebih kuat karena ingin terkenal dan dikagumi oleh orang lain? Guru berkata bahwa kultivasi adalah untuk mencari kebenaran, Dao, dan diri saya sendiri. Ini untuk memahami arti dari makhluk hidup, aku bertanya padamu, bukan apa yang kakak senior Tai ajarkan padamu. Li Changshu berkata dengan hangat, mengapa kamu berkultivasi? Ketika Anda sangat ingin menyambut kesengsaraan Dewa Emas dan memasuki alam Dewa Emas, apa yang paling Anda inginkan? Ling Zuzi mengerutkan kening. Li Changshu tidak terburu-buru. Dia terus menunggu dengan senyum lembut di bibirnya. Awan perlahan melayang melintasi langit biru. Sesaat kemudian, Ling Zuzi berbisik, aku tidak tahu. Hahaha. Li Changshu tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikkan kocokan ekor kudanya dan memukul dahi Ling Zuzi dengan lembut. Ini adalah inti dari kondisi mentalmu. Anda bahkan tidak tahu mengapa Anda ingin hidup selamanya dan mencari Dao Agung. Anda hanya merasa itu baik dan benar, jadi Anda memulai jalur kultivasi. Ketika kultivasi Anda dalam kesulitan, teman baik Anda di sekitar Anda telah berhasil menerobos, kamu akan merasa kecewa. Ling Zuzi, kamu sebenarnya tidak terjebak karena kamu tidak bisa menerobos, kamu juga tidak kecewa karena kamu tidak sebaik teman baikmu di sampingmu. Anda hanya khawatir bahwa Anda tidak cukup kuat dan cukup kuat. Anda masih bisa mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini membawa kita ke pertanyaan lain. Untuk apa kamu hidup di awan? Li Changshu perlahan menganalisis dan membimbing Ling Zuzi keluar dari kesulitannya. Di gua cahaya emas di Gunung Qianyuan, Tai yang sempurna menghela nafas, dia berdiri dan mondar-mandir di samping. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil selembar kain merah dan menulis spanduk. Dia menulis, guru dari pemuda yang hilang, pencerahan malam panjang. Bagaimana itu? Tai yang sempurna dipuji. Kemampuan junior Brother Changgeng untuk membujuk orang lain seimbang dengan kemampuan mistik saya. Seberapa baguskah itu? Yuding yang sempurna menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia terus menatap gambar di cermin awan dan memikirkan semua yang dikatakan Li Changshu kepada Ling Zuzi, ketika Li Changshu berkata, karena kamu hanya bisa menjaga orang lain jika kamu menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Ini seperti beberapa manusia berjalan dan salah satu dari mereka jatuh ke air dan meminta bantuan. Anda hanya bisa masuk ke air untuk menyelamatkannya jika Anda pandai berenang, jika tidak, Anda hanya akan mengorbankan diri Anda sendiri untuk kesia-siaan. Saat merumuskan cita-cita dan keyakinan Anda sendiri, Anda harus memperhatikan. Bersedia untuk membantu orang lain, tetapi lakukan apa yang Anda bisa. Bersikaplah baik kepada orang lain, tetapi Anda tidak bisa menerima semuanya. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas kesulitan yang tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi Anda dapat melindungi beberapa orang lemah yang berada dalam masalah saat Anda bisa. Anda harus ingat bahwa mendapatkan persetujuan orang lain dan mendapatkan kepuasan mental sebenarnya hanyalah cara untuk menyenangkan diri sendiri. Ling Zuzi bertanya, menurut Paman Tuan, apakah yang lemah tidak berhak membantu orang lemah lainnya? Itu pertanyaan lain. Apa yang kuat dan apa yang lemah? Ling Zuzi menjawab, di dunia primordial, kemampuan mistis dan harta dharma secara alami digunakan untuk menentukan yang kuat dan yang lemah. Ini adalah bagian paling tidak masuk akal dari dunia primordial. Li Changshu menatap langit. Tatapannya tenang. Tatapannya tenang. Dia bertanya perlahan, jika ada makhluk hidup yang telah mencapai puncak kekuatan makhluk hidup, tetapi dia mengandalkan kekuatan dharmanya untuk menggertak yang lemah, menggertak manusia, memeras kekuatan jiwa mereka, dan mengingini reputasi mereka, apakah itu seorang ahli? Ling Zuzi tidak bisa menjawab. Li Changshu bertanya lagi, ada makhluk hidup lain. Meskipun hanya setengah cerdas dan memakan daging dan darah mentah, untuk bertahan hidup dan melindungi beberapa klan di guanya, ia berani melawan binatang buas yang lebih kuat darinya. Apakah itu lemah orang? Dengan baik, seorang ahli sejati adalah peningkatan diri, kemandirian, dan disiplin diri. Api di hatinya tidak pernah padam. Dia tidak takut pada kesulitan. Dia tidak berbuat baik karena kecil, dan dia tidak melakukan kejahatan karena kecil. Dia bisa mencapai posisi yang lebih tinggi di dunia dan memiliki kekuatan untuk melindungi yang lemah. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menarik batas bagi makhluk hidup lain dengan kekuatan dharma yang mendalam sehingga mereka tidak berani menggertak yang lemah. Itu adalah seorang ahli, Ling Zuzi, Paman Tuan berharap Anda bisa menjadi ahli sejati di masa depan. Li Changshu berhenti dan mengusap kepala Ling Zuzi. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Tai telah memikirkan solusi untuk masalah kultivasi Anda. Nanti, dia akan mengirimmu untuk membangun kembali fondasimu dan membantumu naik ke surga. Namun, yang Anda butuhkan untuk menjadi lebih kuat adalah hati Dao, bukan alam Dao. Akhir dari kultivasi hanyalah kultivasi hati. Pada akhir Dao, ini semua tentang kebajikan. Inilah arti sebenarnya dari Tai King. Saya harap Anda bisa memahaminya sendiri. Ling Zuzi berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Li Changshu.
Li Changshu menerimanya dengan tenang dan menginstruksikannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya di pengadilan surgawi. Dia juga menjelaskan proses yang harus dia lalui secara detail dan menetapkan tanggal untuk membantunya bereinkarnasi dan membangun kembali yayasannya. 3 bulan kemudian, ketika Ling Zuzi berdiri, Li Changshu tidak terlihat. Gerbang surgawi tengah sudah terlihat. Ling Zuzi bersujud beberapa kali ke gerbang surga dan berdiri di atas awan. Dia sedikit linglung saat mencerna kata-kata Li Changshu. Pakar, Ling Zuzi bergumam pelan, matanya penuh dengan pikiran, di gua cahaya emas di Gunung Qianyuan, ketiga yang sempurna tenggelam dalam pikirannya. Yuding yang sempurna bahkan memiliki beberapa pencerahan dan jatuh ke dalam kondisi pencerahan Dao. Akhir dari kultivasi hanyalah untuk mengolah hati. Akhir dari kultivasi adalah moralitas, menyempurnakan Tai memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya sedikit berkedut dan dia menghela nafas dalam hatinya. Kedua murid paman guru Tai King, monster alam Dao. Di Gunung Xiaoqiong, Li Changshu membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam, dia berharap kata-katanya yang bermartabat dapat membantu Ling Zuzi. Definisi kuat dan lemah sebenarnya agak sempit. Namun, Li Changshu tidak berani sembarangan menyebarkan semangat mengorbankan dirinya di dunia primordial, dibandingkan dengan manusia di dunia fana, makhluk abadi yang mengejar kultivasi dan transendensi agak sederhana. Jika dia berani mengatakannya, Ling Zuzi akan berani mempercayainya. Sangat merepotkan untuk mengatur keponakan murid kecil, ya, saya dapat menggunakan masalah membantu Ling Zuzi menyempurnakan kekuatan dharmanya untuk tinggal di Pulau Tiga Dewa untuk sementara waktu. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan saudara Gongming dalam memahami penguasa kosmik. Setelah melakukan peregangan, Li Changshu berdiri dari kursi goyang dan berganti menjadi jubah nila, dia mengikat lingkaran daunnya dan menyamarkan wajahnya. Dia diam-diam meninggalkan Gunung Xiaoqiong. Sebelum dia pergi, Li Changshu memikirkannya dengan hati-hati dan meminta gurunya untuk memberinya bendera api mengambang untuk melindungi Ling E. Tidak ada pilihan. Meskipun Ling E telah menjadi anak favorit Dao leluhur di permukaan dan tidak ada yang berani berkomplot melawannya di dunia primordial di masa depan, untuk amannya, dia masih harus melindungi dirinya sendiri. Mengapa saya tidak mengajaknya jalan-jalan? Li Changshu merenung sejenak. Sebelumnya, dia selalu tidak mau membiarkan Ling E terlibat dalam masalah penganugerahan dewa. Dia merasa itu terlalu berbahaya baginya. Itu adalah malapetaka yang bisa dia hindari dengan sempurna. Begitu dia terlibat, itu akan menjadi malapetaka yang tidak pantas. Namun, leluhur Dao sebelumnya telah melakukan tindakan seorang kakek yang merawat cucunya. Itu telah menyebabkan Ling E memiliki hubungan yang lemah dengan kesengsaraan besar pemberian dewa. Dia tidak bisa melarikan diri. Li Changshu secara alami tahu bahwa Ling E menyatu dengannya. Jika dia menyembunyikan Ling E, akan lebih baik mengajaknya jalan-jalan. Itu akan menghilangkan kecurigaan Dao leluhur tentang dia. Lalu biarkan Kaisar Giok menunggu sedikit lebih lama. Untungnya, dia tidak mengatakan kepada Kaisar Giok tentang pergi keluar. Jika tidak, orang di Balai Harta Karun Ling Qiao mungkin tidak akan bisa menahannya. Oleh karena itu, Li Changshu berbaring dan pikirannya bergerak bola-balik di antara dunia. Begitu dia memikirkannya, pikirannya sudah berada di luar dunia. Hatinya tergerak dan dia berlari untuk bermain 2 putaran dengan Bai Ze. Di zaman sekarang ini, ketika langkah kaki kesengsaraan besar semakin cepat, dia benar-benar beristirahat. Oleh karena itu, 3 bulan lagi berlalu. Mutiara spiritual, metode ini layak dilakukan, tetapi ada beberapa kekurangannya. Setelah Anda berubah menjadi roh janin, Anda tidak akan dapat mempertahankan ingatan Anda. Anda perlu membuat mutiara lain dengan ingatan dan kekuatan dharma Anda. Ketika jiwa esensi Anda stabil setelah reinkarnasi, saya akan mengembalikan ingatan ini kepada Anda. Selain itu, pasti akan ada risiko lain di sini. Mungkin ada yang tidak beres. Secara keseluruhan, hanya ada 85% kemungkinan Anda dapat membangun kembali fondasi Anda dengan aman. Namun, tidak akan ada bahaya bagi hidupmu. Di samping sungai surgawi, Ling Zuzi linglung saat dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Paman Tuan Changgeng sebelumnya. Tidak jauh di belakangnya, Ao Yi, yang secara khusus bergegas dari Istana Naga untuk mengirimnya pergi, dan Bian Zuang, yang tertahan dan tidak dapat meninggalkan sekitar sungai surgawi, sedang menghela nafas. Bian Zuang menyeka sudut matanya dan memaksakan senyum. Dia berkata dengan suara rendah, "Kakak ketiga, jangan khawatir. Kamu perlahan dapat memulihkan ingatanmu setelah reinkarnasi. Kamu masih kamu. Tidak ada yang berubah." Setelah mengatakan itu, Bian Zuang diam-diam menendang Ao Yi, yang sedikit teralihkan perhatiannya dan menatap api. Ao Yi mengerti dan tersenyum. Orang ini benar, merupakan hal yang baik untuk mengubah tubuh transformasi Anda menjadi tubuh Dao Conate sejati dari umat manusia. Ya, saya tahu. Ling Zuzi berbalik dengan ekspresi santai. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, terima kasih telah merawatku selama ini, apapun yang terjadi, Ling Zuzi akan tetap menjadi Ling Zuzi. Bahkan jika aku kehilangan sebagian dari ingatanku, aku masih saudara angkatmu."
Lihat apa yang kamu katakan. Bian Zuang menyeka air matanya dan menoleh untuk bergumam, kamu membuatku sedih. Ayo, mari kita minum. Aoi mengeluarkan 3 guci lagu khusus Istana Naga dari lengan bajunya dan melemparkan 1 guci ke masing-masing guci. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Mereka membuka kendi-kendi anggur dan mengangkat kepala untuk minum. Segera, ada 3 suara. Aoi tersenyum dan menghela nafas. Orang yang baik harus memiliki ambisi untuk menguasai surga. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika kita bertiga bersatu kembali di pengadilan surgawi di masa depan. Bian Zuang berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya butuh 100 tahun untuk bereinkarnasi? 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Ling Zuzi tersenyum dan berkata, dengan bantuan Bibi Tuan, tidak ada yang salah. Saudara-saudara, jangan khawatir. Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar tidak pergi ke Istana Bulan untuk mengucapkan selamat tinggal? Aoi bertanya dengan lembut, seorang peri dari Istana Bulan sebelumnya mengatakan bahwa mata kelinci giok bengkak karena menangis. Namun, dia dihukum oleh penguasa bulan dan tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, ini. Ling Zuzi menggaruk kepalanya. Aku juga tidak tahu, tiba-tiba, dia merasakan rune Dao di hatinya bersirkulasi. Dia mendengar bayangan lukisan Taiji Yin Yang dan menemukan aura paman Tuan gengnya. Itu diringkas menjadi kata besar di hati Dao-nya. Pergi. Baiklah. Ling Zuzi menghela nafas lega dan berkata dengan lembut, aku akan pergi menemui kelinci giok dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Mata Aoi dan Bian Zuang berbinar dan mereka takjub. Seorang menteri biasa dari pengadilan surgawi, yang mencoba mengirimkan rune Dao untuk pertama kalinya, tersenyum tipis. Itu memang cukup memuaskan. Oleh karena itu, 4 jam kemudian, Aoi berubah menjadi naga biru dan membawa Ling Zuzi ke depan istana glasial. Di depan Glacial Palace, ratusan cange bertebaran di atas dedaunan pohon laurel yang tampak seperti pulau abadi. Mereka menunggu situasi di sana, beberapa wanita abadi mengambil cermin perunggu. Pengadilan surgawi tahu apa yang terjadi di sana. Ling Zuzi melompat dari punggung naga biru dan berterima kasih kepada Aoi dengan tangan tertangkup. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke pintu istana glasial, jubah Taois hijau dan putih menutupi ototnya yang kuat. Pita rambut yang dia ubah secara khusus membuat wajahnya semakin halus dan tampan. Mata indah banyak peri menyala. Ling Zuzi tiba di tangga gerbang istana dan maju selangkah, gerakannya agak lambat. Di belakangnya, Bian Zuang, yang bersembunyi di Surai Aoyi, berteriak pelan, jangan ragu. Pergi. Selesai. Ling Zuzi mengatupkan bibirnya dan menginjak kakinya. Dia melompat ke depan gerbang istana dan mengetuk pintu, dia berteriak pelan, apakah ada yang abadi di sini? Sebagian besar dari ratusan cange menutup mulut mereka dan tertawa kecil. Di istana glasial, di paviliun di samping kolam tempat Li Changshu membawa Ling Zuzi, Yutu sedang berlutut di atas bantal empuk, ketika dia mendengar teriakan kecil itu, bahunya bergetar dan dia langsung melompat. Tuan, Ling Zuzi ada di sini. Duduk. Peri Heng yang berada di samping, berkata perlahan, apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Tapi, Yutu mengatupkan bibirnya dan berlutut kembali ke posisi semula dengan sedih. Kau terlalu bodoh. Heng mengunyah biji melon. Di bawah gaun tipisnya, dia menyilangkan kakinya yang ramping dan menghela nafas. Ling Zuzi ini adalah mutiara yang tidak mengerti. Kamu juga kelinci kecil yang pemalu, apakah kamu ingin menjadi saudara baiknya selamanya? Ini, Tuan, kami bersenang-senang. Heng berkata, pikirkanlah. Jika Ling Zuzi bereinkarnasi kali ini dan mengubah dirinya sendiri, dan memiliki perasaan terhadap peri kupu-kupu atau peri 100 bunga, apa yang akan Anda pikirkan jika dia tercerahkan dan dimiliki oleh seseorang? Entah Anda menyelesaikan masalah ini kali ini dan memberikannya padanya. Atau Anda memutuskan hubungan kali ini agar Anda tidak menderita di masa depan. Yutu tertegun. Dia berlutut di sana dan merenung sejenak. Air mata menggenang di matanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar Ling Zuzi berteriak sekuat tenaga di luar istana es. Kelinci giok, apakah kamu di dalam saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda? Saya akan berkultivasi lagi. Saya hanya akan kembali dalam 100 tahun. Saya masih harus bereinkarnasi. Saya tidak tahu apakah saya akan tetap menjadi Ling Zuzi saat ini di masa depan. Aku tidak tahu apa yang ingin kukatakan. Saya ingin menjadi lebih kuat dan menjadi ahli sejati. Saya ingin melindungi yang lemah dan menarik batas untuk makhluk hidup yang sembrono. Saya ingin diakui oleh semua makhluk hidup. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Saya sangat bahagia selama hari-hari saya di pengadilan surgawi, sangat bahagia. Aku pasti akan menyimpan kenangan kita. Aku akan membawa mereka menjadi lebih kuat. Aku pasti akan, suara Ling Zuzi tercekat. Dia tercengang merasakan keadaan pikirannya sendiri. Dia menggunakan tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya. Pintu istana glasial tertutup rapat, cahaya formasi arai mengalir dengan tenang.
Ling Zuzi menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tersenyum. Dia membungkuk ke pintu dan berbalik untuk melompat kembali ke punggung naga biru. Kakak, ayo kembali. Kami akan mengucapkan selamat tinggal. Bian Zuang berkata, mari kita tunggu sebentar lagi, ayo pergi. Ling Zuzi menunduk dan berkata, dia pasti marah padaku. Tubuh naga biru bergoyang perlahan saat perlahan berenang di bawah pohon laurel. Dalam sekejap mata, itu akan terbang keluar dari jangkauan bulan. Aoi, berhenti. Bian Zuang tiba-tiba berteriak, keluar. Kelinci giok keluar. Ling Zuzi, di depan Glacial Palace, gadis muda yang lupa mengenakan aksesori telinga kelinci berteriak, aku tidak akan melupakanmu. Kami akan menjadi saudara yang baik seumur hidup. Ling Zuzi berbalik dan mengangkat tangan kirinya ke istana es. Gadis muda itu menahan air matanya dan mengayunkan tinjunya dengan lembut ke arah Ling Zuzi. Di aula pernikahan, salah satu patung kertas Li Changshu membawa kocokan ekor kuda dan menunggangi awan putih dengan tenang. Dia melakukan percakapan yang bersahabat dengan Dewa Bulan, rapat bimbingan kerja. Bersambung.